alkohol tuh kayak bir, itu kalorinya gede banget. Itu alasan kalau dia nggak pernah bergerak, alkoholnya disimpan di perut, namanya alkohol abdomen, alkohol stoma. Jadi kalau dia terlalu sering mabuk tuh perutnya gendut, tapi gendutnya ke samping, Pak. Bukan depan, samping ini loh. Karena lemaknya tuh di sekitar hati semua. Karena tuh kalori, alkohol tuh gede banget kalorinya. Alkohol tuh gede banget. Nah, tidak peduli apapun alkoholnya, jenisnya. paling tinggi bir. Bir tuh alkoholnya paling tinggi. Yang paling rendah tuh kalorinya tequila. 15, 16. Bukan seakan-akan kayak itu Bang. Nah, ini kan aku disclaimer. Ini pasti kalau digoreng, Dokter Tirta mendukung orang tequila dong. Nah, pasti kan? Disclaimer dulu. Disclaimer itu kalau ditanya orang, kalau orang tanya ke aku pasti bilang bir tuh tinggi banget kalorinya. Tequila lebih rendah. Makanya industri alkohol di Amerika Serikat lagi booming kan tequila. Karena low kalori. Jadi di Amerika Serikat Western tuh lagi seneng yang low kalori. Nah, orang yang lari itu kan ngabisin kalori. Makanya si temanku tuh menggunakan logika awam. Wow, kalau aku minum alkohol banyak, aku lari aja yang banyak. Makanya kenceng. Cuman yang bahaya adalah ketika fungsi hatinya menurun. Nah, ketika kita tua, fungsi hati itu turun. Jadi ya, kamu masih 20 nggak apa-apa. Tapi harus berhenti nih Dok, alkoholnya. Kurang antara kamu cari yang memang tidak dicampur. Sebahaya alkohol itu kalau kamu campur-campur, karena kan kita nggak tahu merek-merek itu kadarnya persennya berapa. Itu. Jadi kalau udah sama satu ya satu aja. Jangan di mix tetap bengek. Kayak contoh aku nggak bisa nyebut brand. Kamu minum terus di mix. Mixernya itu kan gula. Gula tambah. Nah itu yang nyebabin jadi enak. Jadi biasanya kalau aku tanya orang, kamu nggak bisa berhenti ya hindari alkohol yang gulanya banyak. Satu. Kedua, mulai cari alkohol jangan dicampur-campur. Ketiga, puasa alkohol. Jadi kamu closing dose, kayak contoh dulu satu botol ini cuma 3, 4. Kalau kamu udah pure sloppy kan cepet hangover. Lama-lama kan kamu terkendali terus. Kalau di luar negeri, terlepas dari agama yang kuanut, di luar negeri itu disarankan maksimal 2-4 slot. Kalau mau sangat aman. Kalau mau aman. Ya 2 slot, 1, 2, 3, 4 itu udah langsung pipis. Kalau sebotol pun sebenarnya orang masih bisa hidup-hidup aja. Yang bahaya tuh kalau etanol, alkohol oplos. Itu soalnya bukan alkohol yang layak diminum. Etanol ya, yang buat kedokteran itu dong. Iya, itu. Nah, kalau kenapa kok orang barat suka banget alkohol? Karena dia musim keempat, musim dingin. Jadi di musim dingin, tubuh tuh butuh energi untuk mendinginkan badan. Jadi energinya kalori hilang banyak. Kamu makan sebaya apapun akan rentan kedinginan terus. Maka orang western yang semakin dekat dengan kutub, itu alkoholik semua. Karena ngebuat badan jadi hangat, energi terus keluar. Tanpa perlu ngapa-ngapain, energi keluar karena tubuh butuh. Iya. Jadi ketika kita kedinginan, energi tubuh itu keluar untuk menghangatkan badan. Sama kayak ketika kepanasan, energi tubuh keluar untuk dinginin. Nah itu yang teman-teman di sini tuh rata-rata tanya, wah kalau saya olahraga di tempat dingin nggak keringetan? Enggak, tetap aja energimu malah olahraga di dingin tuh lebih berat daripada di panas karena energimu kali 2. Makanya di barat pada minum itu semua. Di sini rata-rata nis kan, ada yang koktail. Makanya kalau kamu sadar semakin orang tua, dulunya dia murnian, campur-campur, semakin tua semakin koktail ya. Tua-tua jadi koktail, cuman ngelons doang, minum sendiri, ngeracik sendiri, ya kayak gitu. Karena fungsi hatinya turun. Nah kalau temanku ini, kenapa aku nasihatin terus? Karena dia terus selama bertahun-tahun. Nah itu nanti yang bahaya 40 ke atas. Tiba-tiba fungsi hatinya jeriat gitu. Jadi sekali rusak terus. Terus Dok, apakah yang ini kamu kayak mahasiswa ya? Kamu menyiapkan pertanyaan? Enggak. Karena emang banyak alkoholik. Enggak, karena memang banyak pertanyaan sama dokter. Kalau misalnya apa yang dilakukan sekarang ini apakah berdampak? Nanti berdampak ya? Iya, itu di usia 50-an. Tapi ada genetik, jadi kemungkinan, jadi gini ya, kalau aku melihat, ini kan terlepas dari sejawat yang lain edukasi ya. Sejawatku tuh ada edukasi yang saklek, hitam putih. Kayak Pak Boyke itu saklek, kayak contoh, ya rokok tuh bla 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 bla. Cuman nikotin tuh adiktif. Untuk menghentikan nikotin tuh tidak bisa disuruh orang. Harus dari niat diri sendiri. Jadi kalau dirimu dari niat gak bisa berhenti, ya dia gak akan pernah berhenti. Mau ada dokter ngomong sebaya apapun. Nah, setelah kita jaga di IGD, matinya manusia, kalau normal ya. Normal itu maksudnya bukan karena musibah, bencana alam, kecelakaan. Itu karena kerusakan jantung, otak, hati, ginjal. Dah. Nggak jauh-jauh dari itu. Iya, kayak kalau mobil ya,
pistonnya jeblok, ring pistonnya hancur, atau pembuangannya hancur, radiator pecah, nggak jauh dari itu, kaki-kaki hancur. Nah sama, manusia tuh matinya nggak jauh dari 4 ini. Iya. Nah, apa yang kamu lakuin selama muda, kalau kamu nggak punya genetik yang ketahanannya kuat, ya kamu akan menjadi orang biasa-biasa aja yang matinya di antara berempat itu. Oke, dok, ada lagi pertanyaan. Tapi ada nggak kompensasinya kalau misalnya dengan, kan kalau misalnya orang konsumsi alkohol itu kan biasanya akan terjadi pada umur 50 itu kan adalah pengerasan hati. Betul, ya, betul. Kalau misalnya diimbangi nih dengan memakan serat yang cukup, makan brokoli, makan sayur, makan buah. Nah itu yang dilakuin sama orang barat. Makanya kan ini disclaimer kan, kalau aku sebagai pasien, terus aku tanya, kamu tanya aku sebagai dokter, atau aku selalu tanya ke pasienmu, kamu tanya sebagai pandanganku dokter atau influencer kesehatan, atau kamu tanya sebagai pribadi Tirta. Kalau pribadi Tirta tak jawab, suruh stop. Oke. Tak suruh stop. Kalaupun nggak bisa ya buat chill aja sama temen. Tapi kalau nggak bisa, tapi kalau sebagai seseorang yang di Western, imbangi sama serat itu betul. Itu alasan kenapa kalau di luar negeri makan steak sama wine aftertaste-nya bagus. Dia minum alkohol tapi seratnya juga kenceng detoxnya. That's it. Salah satu itu kalau di luar, kalau di sini ya bisa berhenti. Tapi memang betul salah satu cara mengimbanginya dengan serat dan fiber. Berguna itu dok berarti ya? Sangat berguna ya? Iya, itu kayak ibarat impas lah. Oke, kompensasi lah ya. Kompensasi sampai umur ya average ya, average 40. Ya. Nah ini contoh, aku kan nggak tahu hidupnya Arab selama umur 36, kok bisa check up-nya normal ya kan? Kok bisa check up-nya normal, fungsi hatinya normal, ginjalnya normal. Nah, kan aku nggak tahu tuh sama umur 36 hidupnya gimana. Apa kalau secara detail buah apa dok? Oh, 5 buah yang menurutku paling sakti sih. Paling sakti menurutku tuh yang pertama alpukat dulu. Alpukat tuh sadis banget. Wah ya, karena alpukat itu Tinggi protein itu. kok tahu terus kamu? Kamu nge-gym bu? Yes chef. Aku chef tuh. Dia dokter juga. Kenapa kayak cek sekolah gitu dok? Alkoholik dia dok, Aku alkoholik. pelajari dok. Sering nonton channel-channel kesehatan. Curiga gitu aku. Ngetes ya. Kenapa? Tes. Iya, alpukat itu balance sekali karena tinggi protein dan ini kamu tadi cek apa ada HDL, LDL. HDL itu kolesterol yang dibutuhkan tubuh dan orang awam bilangnya lemak baik. HDL dari alpukat itu tinggi banget, bagus. Yang kedua, buah kedua itu pisang karena tinggi kalium, itu bagus buat jantung, bagus buat tubuh dan bagus buat serat. Ya, substitut. Jadi kalau misalkan kita sarapan capek makan nasi, pakai apel. Yang ketiga kelapa, itu sulit banget dilawan itu, karena itu mirip banget sama cairan tubuh, nggak bisa dilawan. Yang terakhir itu aku bingung ya, itu nyebutnya buah apa sayur ya? Tomat. Iya, terbaik. Kalau sayur, aku hafal. Sayur tuh sulit banget dilawan, itu brokoli coy. Brokoli itu semua mineral punya, vitamin punya, makanya ulet suka. Makanya kalau kamu sadar, ada tips kan, mencuci brokoli pakai baking soda, karena ulet tuh paling suka brokoli karena dia high nutrien. Jadi kalau ada ciri ngecek sayur keren adalah kalau sayur itu ada uletnya bolong-bolong, berarti sayur ini memang nutrisinya tinggi. Sampai ulet aja suka. Karena kan ulet akan memakan sayur buat kepompongnya kan. Nah, berarti nomor 1 itu brokoli. Kedua itu semua makanan-makanan yang kayak contohnya kayak semua sawi, pokcai, wortel, pokcai sawi, terus wortel. 3 ini juga luar biasa tuh. Itu top 4 tuh timun. Itu memang antioksidan yang sulit dilawan. Terus kalau yang kelima menurutku aku nggak tahu kategori sayur apa itu bawang. Bawangnya putih merah. Putih sama bombay. Makanya kalau orang habis makan bawang kentutnya kan nggak enak banget. Itu sebenarnya karena dia menetralisir mikrobiom di dalam dalam usus. Pisang bagus. Berarti kalau pisang goreng nggak apa-apa? Nah ini Gorengan. ini mulai kan? Cari. Tes dong. Nyumpet enggak? Tes emosi dong ini. Umur berapa ente? 28. Gitu ya. Pisang goreng ya? Ya, goreng. Nggak sekalian kol goreng. Tapi goreng kok nggak disebut tadi. Ya udah, apa? Pisang goreng, kol goreng. Sayur keren dok, berarti tahu di dalamnya toge gitu. Digoreng. Itu mau. Cuma Nanya ya. Ini Itu mau. ini ya. Ini jadi kau bayangkan nih ya. Nih ya, ini mulai tadi kan udah agak branding
Kalem ya. Kalem dong. Pertanyaan kayak kau tuh pertanyaan ngeselin gitu ya. Jadi kau tahu gorengan itu yang berbahaya, yang tidak direkomend dari gorengan tuh minyaknya, Mas. Ngerti minyak kan? Minyak. Nah, minyak ya. Minyak itu kan digunakan berkali-kali. Kau pernah lihat tukang gorengan itu pakai minyak bimoli sekali pakai? Nah, bangkrut kan? Nah, kalau di rumah goreng sendiri nggak apa-apa, kamu pakai minyak sekali pakai. Nah, karena minyaknya berkali-kali jadi gurih kan. Udah minyak dicampur tepung, minyaknya sampai hitam. Nah, terus minyak-minyak ini ada ngumpul. Nah, itu menyebabkan nggak bagusnya. Lagi pula mending kolak, Mas, daripada pisang goreng ya. Mending pisang kau tahu di Jakarta tuh pisang molennya sekecil apa, Bos? Ya, pisangnya segini, molennya gede. Ciri khasnya gampang kalau orang kebanyakan minyak. Kulitnya bopeng sama jerawatan. Kalau singgung ya, kan udah masuk TV. Gak apa-apa ya, masuk TV terkenal. Ini kalian yang masuk TV kemarin kan? Iya. Karir lah ya. Iya. Kenapa? Nggak tahu rasanya banget. Tapi kalau yang tadi kayak alpukat gitu tuh makannya makan gitu. Nah, di jus gak apa-apa. Ini yang sebenarnya gak masalah di jus tuh. Kan dulu ada yang bilang kayak coklat gitu tetap nggak boleh berarti ya? apa? Oh, tahu-tahu ada apa? Ini baca chat emosi dokter katanya enggak ada yang salah dok. Gak ada yang salah, gak ada itu emang harus seperti itu garap ya. Itu biar dia. Aku tahu habis pulang dari sini mereka pasti gibah, bacot kali kan ya. Ya kan siapa tahu kan. Siapa tahu. Lagi ngomong bacot tahu, terus pulang mati gitu. Mungkin gitu. Tadi apa ya? Pakai gula. Jadi sebenarnya kalau jus tuh nggak apa-apa. Jus tuh nggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh itu kalau jusnya disaring. Oh. Jadi kan ada orang tuh ekstrak. Jadi jus terus minum air itu. Nggak masuk. Jadi jus buah. Terus yang diminum cuma airnya, sari-sarinya dibuat semua. Itu kan cuma minum air gulanya itu. Yang kayak apel di blender, apel seratnya dibuang, air doang diminum. Iya, itu cuma minum air gula. Itu yang sebenarnya Juga boleh kan diperas tuh. Blender kamu ya mending dimakan aja langsung. Karena kalau air gula itu bergunanya buat olahraga. Jadi bisa kok habis lari, habis nge-gym minum itu malah nggak apa-apa sari-sarinya toh. Cuman kalau memang buat harian malah sari-sarinya itu yang berguna. Nah, untuk alpukat, kenapa kok dikasih kadang susu kental manis gitu kan? Karena kalau kena bijinya pahit. Nah, makanya dikasih, cuman nggak usah kebanyakan. Tubuh masih bisa kompensasi gula tuh 50 gram per hari. Jadi kalau kamu ngasih susunya tuh dikit, cuman sedikit, itu paling cuman 25 gram lah. Yang bahaya tuh kalau es teh manis kan pakai sendok tuh, sendok gula pasir. Maksimal tuh 25 gram gula tambahan. Nah, satu sendok tuh udah 5 gram. Kau minum es teh manis 4 dan 20 gram. Kau minum es teh jumbo 10 tahun, udah remuk lah. Itu sebenarnya. Tapi lu kalau makan sering minum es teh manis apa air mineral? Sering es manis. Jangan bayang. Jangan minum air putih. Oh ya. Iya, tapi ada botol. Poci bisa dihitung jari. Maafin teh manis. Air putih juga. Nah, makanya kan orang-orang suka es teh manis. Itulah kuncinya kenapa ini konspirasi sih. Jadi Gila. Kau pernah mikir kalau bahwa bisnis di Indonesia kalau kita pengen cuan itu jual gula, bukan jual gula pasir, kopi susu muda lem, es teh jumbo, es teh. Emang habitnya kita tuh suka rasa itu. Nah, terus kalau ditanya kenapa orang zaman dulu ini jawab kenapa orang zaman dulu tetap merokok umur sampai 120 tahun? Ya karena zaman dulu ada Grab car, zaman dulu jalan kaki. Kau pikir pakai otak, zaman dulu jalan kaki. Gak ada yang namanya es, yang adanya sayur. Ya gak ada tuh goreng-goreng, bakar, gak ada. Adanya tempe gitu kan, sayur, ya kan. Buah langsung dimakan. Rokok satu gak apa-apa. Nah, orang zaman sekarang udah rokok, minum yang pemanis, ya kan, gak pernah olahraga, mati. Ya jelas lebih mudah lah matinya. Tolol. Terus mereka bandingin, kakek saya 120 tahun masih hidup merokok. Kakekmu itu jalan kaki. Sawah, kamu ke Indomaret aja, itu 400 meter naik motor. Bener lagi. Bilangin Apa? Tapi ini mukanya mirip siapa ya? Once. Zidas. Ya, coba sih perjuangan. Ada ini nggak dok kalau misalnya makan jeruk atau alpukat berapa
gua atau terserah. Gak apa-apa, terserah. Yang penting ada. Iya, yang penting tuh kalau kalian tuh masih kayak aku tuh bukan orang nakes yang kayak langsung hitam putih. Wah, kamu kalau hidup malam pasti mati. Temanku ada yang hidup di situ kan. Atau kamu kalau masih ngerokok auto mati. Itu aku gak mau edukasi kayak gitu. Kenapa? Karena biasanya edukasi kayak gitu langsung mental. Orangnya malah akan semakin benci. Makanya aku sama beberapa dokter agak gak setuju. Jadi kalau kamu nggak bisa mengubah habitmu, setidaknya kamu menambah satu habit baik. Jadi misalnya habit buruk ini nggak bisa hilang, kamu tambah satu habit sehat. Lama-lama kalau habit sehatnya ini udah terbiasa, ini akan hilang sendiri. Itu akan hilang sendiri. Kayak temanku yang akhirnya dulu 3 botol, sekarang jadi 1 botol. Nah, sampai situ dok, yang persentase banyak atau enggak minum tuh gimana dok ya? Oh, sampai H+1-nya. Jadi kalau orang normal, aktivitas normal, kamu minum, pipis, tidur, besok bisa normal. Ya itu pas. Oh, kalau hangover Terus besoknya masih kondean, itu artinya alkoholnya oke. Patokannya tuh konde apa enggak? Kondean. Jadi gimana ya? Karena aku kan dulu lewat minumnya juga kenceng ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah minum, terus kamu hangover, bangun pagi kamu sakit kepala banget, itu berlebihan banget. Nah, kalau aku pernah ini dok, ini sering lagi mabok, tidur, bangun tidur, ngopi, muka merah lagi. Merahnya, tapi ada gejala nggak? Ada kayak, ya udah kayak mabok lagi, kayak alkoholnya naik lagi gitu. Iya, kamu kasih kafein soalnya bor. Oh, kalau makan juga dong. Jadi ada kalori masuk, dia muka aku merah lagi tuh. Iya, berarti masih nyangkut di dalam. Iya, itu normal apa? Ya normal karena jadi proses alkohol itu kan dibuang lewat pipis. Jadi dia lagi diproses sama hati. Caranya adalah kamu minum air putih yang banyak. Di flash betul. Caranya flash. Air putih Sekarang. Kok coba minum sekarang gara-gara lo? Orang. Ini memang kayak gini ya? Iya dong. Kemarin yang di syuting apa yang dipanggil itu kan juga. Saya temenin doang dong. Donat apa donat? Apa itu donat? Donat nih rajanya nih. Kamu rambutnya kenapa gitu? Kayak anaknya. Kena aja. Enggak, saya dulu ngecat rambut pink. Itu Kenapa itu? itu fase emosional unstable, banyak pikiran. Apa yang pikiran? Mana-mana dia. Tapi dia nggak ngecat rambutnya. Ini banyak uang. Amin. Kamu naik gunung. Tak temenin. Diomelin sepanjang jalan mana lu? Gak mungkin. Kemarin aku mau nge-challenge Gofar. Jadi aku tuh hobinya sekarang adalah nge-challenge Gofar. Yang mau naik tuh aku sama Pak Coy itu, anak-anak Green Boys. Ah, kalau mau naik, kalau nggak naik nge-camp. Kayaknya kamu kalau nge-camp udah main live stream dari sana. Kamu energinya lo. Terus banyak dong. Lah kan pakai Starlink. Bisa lah dia beli. Kamu belum pernah nge-camp kan? Kenapa nggak mau nge-camp? Dari segala hiruk pikuk mau kan kerja terus. Iya. Kenapa? Ini mau ntar. Ntar mau lagi. Dia naik gunung. Ngecamp aja kalau saya naik gunung. Ngecamp, event camping ke Batu Karas, ngecamp ke villa, terus live stream. Enak. Nggak usah aja. Oh ya udah ngecamp aja kalau live stream. Ngecamp lah. Pendata Dokter Tita Donata apa Donata? Dok saya tadi aja puasa. Sama teman saya. Saya suka ngecamp berdua. Ya Allah. Kalian berdua. Selalu ya di setiap tongkrongan ada satu orang yang ini. Gak apa-apa sih. Ya apa sih donat apa sih? Ada sering suka pesan donat. Tiap malam pesan donat. Tiap pagi. Gak apa-apa, aku juga tiap malam crispy kreme yang 6. Memang enak itu. 6. Crispy yang bacanya itu crispy kreme opo. Salah. Rambutnya biru. Aku rokok 17 tahun. Aku rokok 17 tahun dari SMP kelas 2. Nah ini stoknya, makanya kan ini bedanya kenapa kok kadang edukasi itu beda dengan dokter lain. Jadi dokter lain kan tidak tahu atau mungkin yang edukasi belum tahu riwayat merokok. Nah aku tuh perokok 17 tahun dan perokok itu semakin dibilangin yang kontradiktif dia akan denial. Jadi aku berhentinya karena niat sendiri, karena habis itu check up masih keras kepala, jadi kayak kau check up masih normal aja, cuma dikit asapnya. Tapi karena niatnya itu ketika aku lari, terus pas lagi lari kapasitas itu mentok.
Terus yang kedua, pas aku sepedaan ke ada event sepedaan di 1400 kilo itu ada event namanya Audax, jadi itu sepedaan 400 kilo. Terus jam 4 tuh aku jeblok jatuhnya, antrinku tembus di 200 terus pingsan, tapi masih hidup. Nah yang ketiga adalah ketika anakku udah mulai gede-gede, 2 anakku cowok semua, dia mempertanyakan kartuku sama rokok, udah aku berhenti di situ. Berhenti itu nggak bisa, karena dia mulai mirip sama aku, cara mikirnya. Jadi yang membuat aku total berubah itu sebenarnya selain netizen adalah 2 anakku cowok semua tuh mirip attitude-nya sama aku, persis plek-plek. Jadi sedang enggak? Ya, oh. Jadi saya beli. Ya memang sih. Ya anaknya beli. Ini kalau misalkan nggak streaming kok. Ini masa saya. Oke. Saya mau nanya dong. Jadi gara-gara itu, apa? Mau nanya apa? Ini juga apa nih? Ya kalau di rokok itu kan ada kandungan yang beda-beda tiap rokok, maksudnya nikotin dan tarnya gitu. Itu tuh maksudnya setiap rokok itu buruk atau kayak ada rokok yang lebih better dibanding rokok lain? Ini masalahnya gini loh, aku tuh tipikal timu nih, followerku nih, hobinya tuh makan video orang nih. Jadi disclaimer dulu ya. Saya disclaimer nih, saya udah goreng 6 kali gara-gara itu bahasa rokok. Jadi yang saya jawab ini pertanyaannya adalah apakah zat yang rokok itu sama atau beda? Apakah ada rokok yang lebih penting dari yang lain? Ini saya jawab ya, bukan berarti saya mendukung rokok. Ini kalau ada yang ngekat video-video ini ya, berak darah coy. Berakmu darah ya, dan lecet-lecet di silitmu ya. Awas kok ya, jangan asal cut nih. Jadi jawabannya betul, karena ada sentimen dari publik akhirnya beberapa pabrik rokok itu membuat yang nikotinnya semakin tinggi tares yang dihilangin tarnya. Nah, makanya kalau kamu sadar ada perbedaan antara IQOS dan rokok. Di IQOS itu kalau kata teman-temanku rasanya lebih hambar daripada rokok yang kretek. Iya, oke. Dan nomor 2, bukan aku mendiskreditkan beberapa brand. Rokok yang harus dihindari adalah rokok yang ada rasanya. Maksudnya mentol itu atau blueberry? Mentol itu bukan rasa. Saya dokter aja dokter. Dokter Tirta. Kan sudah nggak marah-marah. Iya, nggak marah-marah. Aman. Baik satu. Saya dapat jalan. Iya, kita masih ada 5 tadi lalu hancur kan. Jadi betul, intinya kalau kamu bisa berhenti rokok dan baru program mengurangi, 1, hindari rokok yang ada rasa-rasanya. 2, carilah rokok yang tarnya paling kecil. Tar, karena tar itu yang prediktor kanker terbesar itu tarnya. Oh, dari kalau aktif itu nikotinnya dan ada banyak zat lain di rokok. Jadi kalau kita breakdown nikotin itu membuat aktif, tar itu yang membuat karsinogeniknya. Jadi dari tarnya. Terus yang ketiga, nah ini yang gimana ya aku lihatnya? Ini gede 12. Oh gede banget. Apa? 12 gede banget lah. Mulai lihat ya. Tar. Nah makanya kecil karena makanya kalau kita lihat Lu nggak sama makanya. makanya kalau kita lihat Itu 13 kita kalau nggak percaya tahu nggak bedanya IQOS sama rokok biasa adalah yang ada tar. Iya. Oh iya. Dan dia kayak lebih kecil. Makanya kalau misalkan perusahaan rokok itu sadar bahwa rokok itu aman, ini kan banyak perokok yang akhirnya bilang rokok itu aman dong. Kalau memang rokok aman, ngapain Philip Morris ngebuat IQOS? That's it. Berarti dia sadar bahwa sudah ada habit orang tuh berkurang.
Nah, terus apa yang membedakan vape sama si pods? Nah, vape itu kan awal mulanya dibuat supaya orang tuh bisa berhenti rokok. Awal mulanya ya, rokok elektrik. Jadi peralihan di Europe terutama Inggris, orang mau berhenti rokok dialihin sama rokok elektronik. Supaya karena apa? Karena rokok elektronik itu sejarahnya nikotinnya bisa diatur, sehingga akhirnya kayak withdrawal jadi closing dose, jadi nikotinnya diturunin sampai nggak ada sama sekali, akhirnya dia berhenti. Jadi untuk mengurangi aktifnya. Cuman kan akhirnya di sini jadi habitnya jadi berbeda. Habitnya sekarang adalah semakin banyak kebul semakin bagus. Kebul yang banyak itu berhubungan dengan koil, bakar-bakaran sama nikotin yang tinggi. Ya akhirnya kopong mulutnya, jadi sering kering, sering sariawan, terus sering basah sininya. Jadi kalau orang ngomong nggak apa-apa ya. Kalau ngomong subeng kan jual tas apa sih? Jadi kalau di sini tuh kalau orang lihat kan keluhan orang kebanyakan nge-vape itu agak beda sama rokok. Kalau orang kebanyakan nge-vape dia tuh pagi hari serak banget. Kayak agak banyak buat kayak sini tuh ngomongnya nggak bisa kayak orang normal, selalu kayak serak-serak basah. Karena vape itu air uap kan. Nah kalau rokok dia tuh sering batuk karena asapnya nyangkut. Jadi kalau tapak kaki baru orang yang rokoknya banyak banget, dia di sini di ronsen tuh hitam karena asapnya kebanyakan. Udaranya kebanyakan, jadi nyangkut di dalam, nggak bisa keluar, makanya dia sering batuk-batuk. Nah tapi tubuh manusia tuh jago banget, jadi kalau kamu berhenti rokok, dia tuh bisa kembali normal. Ngebersihin gitu, Sehebat itu. Nah, kembali ke rokok dan vape. Kalau nikotin itu kan yang kita tahu tuh heat rot ya. Apa orang nyari ngerokok nikotin tuh kalau di vape semakin tinggi nikotin semakin berasa di leher. Di rahim kita heat rotnya itu dapat dia. Nah, kalau tar tuh apa dok enaknya? Tar itu dikombinasikan supaya si rokok tuh asapnya untuk buat adiktif. Buat rasa nyaman. Kamu pernah ngerokok ekos? Pernah. Rasanya kayak kertas kan? Iya, ya kayak gitu. Nggak enak. Nah, kalau orang zaman dulu tuh kan dicampurnya tembakau sama cengkeh. Ya. Emang sekarang rokok yang cengkeh masih ada kan? Jangan. Kecuali yang kretek ya. Ya itu cengkeh. Zaman dulu kan cengkeh. Ya sekarang kan beda. Nah itulah alasan perkembangan zaman itulah yang menyebabkan perbedaan rokok zaman dulu sama sekarang pun itu membuat prediktor kankernya jadi berbeda. Tapi kan aku nggak mungkin menyarankan ya sebaik-baiknya ya berhenti rokok. Cuman kalau nggak bisa berhenti, ya pilihlah rokok dengan tar yang paling kecil. Kalau bisa nggak ada. Ya kalau bisa nggak ada. Bukan berarti aku dukung IQOS, yang pasti yang paling seneng tuh IQOS. Makanya aku bilang selalu ketika edukasi rokok, aku selalu bilang yang paling seneng itu selalu produk IQOS karena paling bisa dikontrol dan kecil. Cuman kan orang nggak suka karena nggak enak lah. Nah yang enak itu rasa. Kalau nggak tarnya ya rasa-rasa. Gitu. Jadi ya zaman dulu kalau nggak salah zaman dulu cuma apa? Rokok 76, internasional, gudang garam merah, Samsu, filter. Cuman semakin zaman kan jadi aneh kan, jadi putih. Terus pakai yang filter coklat. Terus sampai ada rasa-rasa coklat. Oh iya, ini klik itu kan. Ya itu yang sebenarnya nggak bagus buat sih. Iya, paling bagusnya berhenti. Nah rokok herbal itu sebenarnya overklaim. Kita ada rokok herbal itu rokok yang diklaim dia dari tanaman-tanaman herbal, terus dia akan diklaimnya menyembuhkan. Enggak, sebenarnya sama aja kayak rokok kretek gitu, cuman hanya gimmick aja. Terus tapi banyak yang percaya. Kemarin berhenti itu langsung berhenti rokok. Iya, karena jadi kalau orang berhenti rokok itu harus niatnya kuat banget. Kalau aku nyuruh kamu berhenti, kamu nggak bisa karena ada respon masih bisa. Yang bisa membuat berhenti itu niat yang kuat banget. Harus dari dalam. Nah kebetulan niat itu 3 udah tadi dari check up masih keras kepala, dari performa lari keras kepala, terakhir keluarga udah stuck, udah berhenti. Nah remuk minggu awal 7 hari, parah. Jadi sangat apa? Withdrawal nikotin itu gejalanya keringat dingin, terus gertak gigi, terus habis itu kerasa asam lambung naik, asam banget. Itu udah withdrawal nikotin. Solusinya ya aku makan protein bar. Kayak Fitbar Mas. Jadi Fitbar terus karena proteinnya. Nah, mulai di minggu ke-7 hilang withdrawalnya nikotin. Enggak, hari ke-7 sorry. 7 minggu sih ya serposo ya. 7 hari normal. Nah kesalahannya orang tuh kalau pas withdrawal nikotin dia makan nasi. Karena kan asam banget makan nasi, gembrot jadinya. Gak bisa, tapi kalau ada orang rokok ya aku gak apa-apa. Makanya kan banyak dokter bilang
perbedaanku sama dokter, aku nggak tahu followermu ya. Mungkin kalau follower yang perokok minta komen, ada dokter edukasi stop rokok. Namanya perokok tuh mau dibilangin bahaya apapun rokok tuh dia tetap akan nekat. Iya kan? Tapi kalau edukasinya baik-baik dan bisa masuk, dia akan berpikir dengan logikanya sendiri. Nanti dia bisa berpikir berhenti. Iya, tapi kalau kita jangan rokok, nanti kamu mati loh, jatuh. Ya, orang mana tuh rokok? Orang di sini aja ada gambarnya aja lu tetap nekat kok. Nah itu yang aku agak berbeda sama dengan dokter yang lain. Kok membunuhmu? Orang membunuhmu. Contoh gitu dong, ada contoh. Masering aku juga pernah berhenti ngerokok tuh dok. Ya karena itu benar, karena dari hati, karena disuruh pacar berhenti dulu pak, akhirnya berhenti. Di 7 hari itu malah biarin dok, ada ngaruhnya nggak? Iya, biasanya karena salah satu efek rokok kan ada simpatis ya. Ketika withdrawal, kalau dosis rokok gede, yang berubah itu seluruh tubuh. Bisa jadi diare, bisa jadi itu normal ya diare? Normal. Diarenya kan efek dari lambung. Aktivitas lambungnya berlebih, jadi diare karena kan efek nikotin itu memacu asam lambung. Makanya orang yang sering jackpot pasti aku tanya, kamu kan di IGD itu sering karena kan rumah sakit UGM itu deket banget sama 2 klub, Bose sama Liquid. Jogja. Iya, rumah sakit UGM di sini. Jadi tiap kalau aku jaga malam jam 3 itu pasti ada keluhan tepar. Ya gak diapa-apain, tepar itu dibiarin aja, dikasih infus normal. Dicopok ibu banyak banget jenis, terus makan berlebihan ditambah rokok. Nah, rokok itu membuat asam lambungnya menumbuh tuh. Biasa hospital ya. Pas mabuk nih agak seru dan lumayan kontradiktif sih. Ada beberapa orang dok yang kalau mabuk parah dikasih susu, ya tau lah ya brand apa, yang iklan naga dalamnya susu sapi, logonya beruang. Nah itu karena dia itu menyeimbangkan kondisi lambungnya. Itu bukan sugesti. Jadi susu itu membuatkan rantainya di susu itu panjang. Ini saya sekarang gak bosan kan? Maksudnya pulang dari sana ini bilang anjing bosan banget gua. Ini campur ini. Jadi kalau susu itu karena rantainya panjang, dia tuh menyeimbangkan di dalam perut, asalnya nggak ada alergi laktos. Makanya ketika dia namanya lambung nggak enak karena alkohol itu kan asam lambung bergejolak terus dikasih susu, itu akan membuat langsung enak. Jadi alkoholnya keluar lewat feses sama lewat pipis, asam lambung jadi normal. Memang betul. Jadi tapi nggak hanya merek itu, semua produk. Cuma efek sampingnya nanti kamu langsung parah dua kali tapi langsung hilang semua. Jadi bagus dong. Ya aku menyarankan ya nggak apa-apa kalau minum susu. Makanya kan ada orang namanya makanan basian kan. Ya. Basian itu terjadi karena kamu lapar, asam lambung naik semua, terus kan namanya asam lambung naik, hormon lapar kan nganggapnya, wih lapar nih bos, asam lambung naik, kamu jadi makan, nah setelah makan jadi sadar kan? Ya karena yang membuat muntah keluar itu sudah asam lambungnya pengen keluar semua, karena kublok-kublok sama alkohol. Jadi kalau nggak kasih susu ya dikasih makanan. Oke, kalau disuruh pilih which better? Air kelapa, susu, atau air putih biasa gitu? Oh, air kelapa jelas. Iya, paling jelas karena langsung pipis. Langsung pipis. Karena tujuannya alkohol itu gimana caranya alkohol itu cepat mungkin keluar lewat pipis. Semakin cepat keluar lewat pipis, kamu kembali ke sadar cepat baik. Air kelapa yang kayak di supermarket itu bukan ya? Yang kelapa. Ya, yang air kamu baca tulisannya. Jadi kalau ngeceknya panas sih, ntar bisa flashback sini anjing. Gue nggak dapat nanti. Jadi kalau misalkan ngeceknya air kelapa yang di minimarket itu bagus apa enggak, dia dari belakang. Dia nanti akan klaim air kelapanya itu berapa persen. Nah kalau mendekati 90 itu yang proper. Oke. Posisinya ada cuma rasa satu. Ada yang cuma rasa. Ada yang cuma rasa. Enggak ada yang mirip. Ada yang mirip. Jadi kalau kamu masih hobi minum, saranku sama ini. Aduh, jangan pernah dipikir sama energi drink. Cuma yang jantung ya dok? Iya, itu yang nyebabin masalah. Karena kan alkohol itu kan menurunkan detak jantung. Alkohol itu kan depresan. Jadi dia tuh semakin banyak alkohol, jantungnya jadi lambat. Relax. Makanya kalau dicampur sama
narkoba yang gile chaos orangnya, jadi teler banget. Sama Beju juga jadi teler banget itu kalau di kalangan orang yang baca aku koneksi antar obat. Nah kalau dia dicampur sama energy drink kan jadi chaos Pak jantungnya. Alkohol itu nurunin detak jantung, energi drink itu memompa. Berlawanan. Makanya kalau mau minum ya udah dicampur sama itu. Bukan siapa tuh soda. Iya dong. Sudah paling normal. Kalau kuat-kuatan ya mending pure. Enggak, kalau zaman dulu aku selalu mekelan. Single kan kalau aku dulu, sekarang jangan ya nanti saja. Timing itu single dulu ya. Ya makanya ini juga kalau sorry kalau norak aku rasanya biasa kalau minum Gregus. Rasanya parah tuh. Makanya sempat dikeluarin statement Bolt kan nama si Jaeger kalau kalian tahu Jaegermeister itu kan dulu sempat ada trennya tuh dok yang pakai energy drink kan. Kita sebutnya misalnya Red Bull, Krating Deng. Si Jaeger sendiri di website resminya udah bikin statement bahwa dia tidak boleh di mix dengan energy drink ya. Makanya dia sekarang bikin satu mix up dari dia resmi itu official mixnya pakai si itu tonic water. Iya karena tuh sebaik-baiknya mix tuh jangan sampai yang ada gulanya. Whisky dicampur sama green tea. Whisky itu paling enak malah nggak diminum sama apa-apa. Gunanya whisky itu cuma minum di still water pakai es terus ngobrol. Gitu loh. Kalau ini kita cokok-cokokan. Asli ada gitu ya. Iya, jadi kalau dulu pas aku minum ya aku nggak tahu ya. Pas aku minum itu akhirnya aku lebih mencari yang lounge. Jadi yang benar-benar bisa buat ngobrol, bar, paling sering di atas dulu. Tapi bener kayak whisky, vodka gitu, mabuknya beda-beda atau beda? Karena kan kandungan isinya beda. Kita harus lihat betul beda. Itu bukan mitos. Iya makanya itu fakta. Bisa beda-beda. Karena cara pembuatannya beda. Kayak bir itu dari apa? Dari beras. Terus satunya lagi dari apa? Nah, karena reaksi kimianya beda, maka reaksi ke tubuh pasti beda. Jadi memang betul ada yang segmented kayak contoh kalau orang minum alkohol dia jadi hyperactive. Yang betul. Itu betul. Itu bukan mitos. Makanya kalau dicampur-campur rese dia. Nah, kalau ada orang berantem, ada orang yang rese, udah aku langsung cek nih. Berantemnya alkoholnya apa? Udah segmented. Bisa. Tapi kalau orangnya pengen ceramah gitu kan, kayak lagi ngobrol, banyak pikiran, aku sih dulu pas lagi stressful, bukan aku menyuruh disclaimer ya. Sekarang sudah berhenti. Aku tuh nyetok tequila gambar Meksiko dulu. Kopi tequila yang punya Meksiko atau teman-teman dari Meksiko ada patron. Iya, patron bukan ya si Cuervo. Iya, ada yang untuk botolnya kopi. Iya betul kan, si tequila pokoknya si goreng itu Meksiko. Dan itu yang aku minum yang kedua si McLaren Singleton. Terus udah dua, aku hindari vodka lagi. Gin tonic itu tak hindari. Enggak, karena impactnya pusingnya luar biasa parah. Enggak kuat. Nah kalau Jaeger aku minum sampai dengerin musik rock itu cocok. Dulu, sekarang udah berhenti. Alkohol dengan soda bakalan menghancurkan lambung, lebih menghancurkan kalau dicampur sama energy drink. Energy drink itu minum aja energy drink. Orang minum energy drink itu biasa kalau dia naik motor, olahraga kan adrenalinnya tinggi. Tapi kalau kamu intinya lagi Evan harus campur-campur itu jangan. Jadi biasakan kalau minum, cobalah minum itu murni. Tapi bukan segelas pure, minum segini loh cok. Menikmati cok, cium, ngeri. Di sini mah kacau dong, kalau ini belum detik. Aku bisa tequila terus botol sendiri, tapi cilik sendiri, kecil, dikit-dikit, itu gak rasa sambil ngobrol. Ada bedanya nggak? Apa? Sebenarnya mocil kita ada satu dua orang ya. Orang lah bisa. Masa disebut sih. Pengalaman nih. Pengalaman nih kejernih. Pengalaman nih. Ada lagi ya. Ini orang intensitas. Kalau minum sebotol langsung kayak tep gitu, kamu nggak memberikan kesempatan nanti untuk chaos. Jadi ibaratnya iya literasi pakai analogi aja deh. Kamu tahu akuarium kan? Akuarium apa? Akuarium ikan kan ada filternya. Semakin gede akuariumnya,
Semakin gimana Tanya dong, udah bapak sabar. Gak hafal ini langsung matanya beda kan? Semakin gede akuariumnya itu filternya gede ya. Nah kalau kau filter hatinya kan bisa gede-gede. Kau langsung gocok ya, hati nggak punya kesempatan untuk memfilter tuh, numpuk airnya. Makanya minum segojokan. Botol sama minum kecil-kecil itu beda efeknya. Kalau langsung segojokan, rese orangnya, karena langsung keos, langsung masuk otak itu. Itu Pak. Ya kita budaya sekarang Kecil aja, tapi budaya kan kalau sih lebih ke campur tonik kan kecil target. Oh sama betul, arak Bali itu memang enak karena dicampur kopi. Arak Bali itu ada yang kopi, jadi alkohol itu ada yang produk lokalnya Bali itu alkoholnya ada kopinya. Oh itu rasanya jos, itu dulu dijual di Bali sama dulu disimpan di M Block, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Tapi alkohol sama kopi kalau kayak gitu sebenarnya nggak apa-apa. Itu arak Bali sebenarnya nggak apa-apa. Kita lagi americano. Setelahnya kita minum si nggak apa-apa berarti ya? Iya nggak apa-apa, lebih bahaya kalau energi. Oke. Oh kamu belum pernah? Sama ini tuh nahan kayak karena ngerinya ke lambung juga. Jadi kayak kalau ngopi nggak mau. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang bermasalah tuh kalau kamu makan tanya. Misal kamu makan nasi banyak terus minum alkohol, tajam muntah. Oh. Jadi makannya itu jangan kebanyakan kalau kamu mau menikmati. Kalau nggak kebaresan karena gulanya jadi jeblok. Itu tapi yang paling baik ya dikurangi. Iya. Kalau punya uang ya beli alkohol yang nggak mahal. Nah, beda alkohol mahal sama murah itu distilasinya. Semakin mahal tuh semakin enak di tenggorokan. Tinggi. Jadi kalau ada orang open table terus dia ngasih kamu alkohol yang sangat mahal, orang itu berarti memang benar pure mau traktir. Tapi kalau traktir kasihnya alkohol murah ya non sewu, itu di tenggorokan sakit bro. Pedes dong, pedes. Nah, dong. Mahal. Oh mahal banyak nih masalahnya. Pernah habis berapa deh gitu? Boleh ya. Dok, kalau misalnya itu fakta atau mitos, minum atau makan mentega sebelum minum itu jadi susah mabuk, benar atau tidak? Mitos itu. Susah mabuk. Kalau mau susah mabuk jangan pernah alkohol dicampur-campur. Dan minumnya itu per gelas. Itu alasan minumnya per sloki. Kesel banget ya kalau ada. Yo bener. Biasanya. Dinikmati bos ya. Nikmatin kan? Iya. Karena itu kan kamu buat kamu lebih gini. Kamu tahu gak sih kenapa alkohol dicampur sama musik? Karena kan BPM-nya diatur. Iya. Kalau kamu digocok, jantungmu udah 160 BPM, si giginya tuh baru mulai coba. Kamu udah, rasa nyari gara-gara. Mungkin nggak kamu tiba-tiba di awal-awal langsung main abstrak kamu gitu tangan dong masih Thank you for info loh, Dok. Semuanya jadi make sense dong. kenapa nih? Enggak. Semua jadi clear aja Jelas. Kali kenapa mereka tahu enggak ya? Thank you. Sebelah kiri dong. Tapi bro, kenapa sih itu banyak masalah itu? Gak ada bedanya orang yang alkoholik kalau masalah dia langsung pengennya itu sebotol karena dengan sebotol dia langsung gak sadar jadi alter ego-nya keluar. Bisa keluar kalau kita logis. Jadi kalau kita logis sadar nih, kita sadar. Ini kan kita dilihat banyak orang, jadi kita tahu baik dan buruk dong. Ya, konsekuensi. Betul, ini panas. Nah, kalau misalkan dia langsung minum buru-buru, itu kan dia logikanya kan di bagian otak bagian depan tuh mendengar baik buruk langsung hilang. Itu yang keluar pure alter ego-nya. Fenomena itu yang jadi di dalamnya. Jadi kalau alter ego-nya misalkan lagi sedih, bisa nangis.
Nggak ada briefing ya kalau alter egonya misalkan anak kecil. Misalkan dia di pas masa kecilnya orang tuanya gini atau dia lagi bermasalah pelik banget. Nanti alter ego anak kecil yang keluar. Ini nggak di briefing. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman gitu kan, lagi nongkrong, dia tuh buru-buru naik botol, terus resenya itu alter egonya. Jadi dia lagi bahas apa tuh? Kalau yang dibahas topik itu terus sampai nangis-nangis, berarti alter egonya itu masalahnya kedua. Karena ada psikolog kan kemarin kan. Untuk memancing alter ego tuh harus dibuat kayak gitu. Kan ketahuan. Kalau alter egonya ketawa-ketawa, kalau dia marah-marah suka ngomongin orang, berarti dia ada permasalahan pelik yang membuat emosi ditekan terus. Makanya ketika alter ego keluar ngomongin orang. Bahaya itu. Bahaya. Kan gue sering kan kayak alter ego keluar tuh saudara yang apa bacok-bacokan. Iya, yang kasus tuh ya kakak adik mabuk tiba-tiba ditusuk kakaknya atau temannya ditusuk, atau mungkin selama ini dia tuh kesel sama si A tapi dia berbias gitu dia alter egonya keluar dia nggak sadar. Jadi kalau nangis itu berarti masalahnya didem, jadi dia nggak bisa cerita, hanya bisa cerita kalau ada alkohol, makanya jadi alkoholik. Beda kalau orang yang kecil dia nggak punya masalah atau memang pure hanya untuk tinggal atau nongkrong, dia minum tuh smoking, seperti orang bisa beli lagi. Kalau banyak masalah tuh ya. Kalau 9 gitu, permasalahan kedua. Orang yang mentraktir ini harus dicek. Ketika dia mentraktir, dia lebih sering menyenangkan orang atau menyenangkan diri. Menyenangkan orang. Berarti dia dapat penderitaan yang dipendam. Apa itu? Gak apa-apa sih dong. Dokter Tita sih. Now I know. Itu soalnya khusus, jadi pada orang yang punya banyak masalah dipendam, dia tuh namanya kalau kamu pernah baca, teman-teman netizen baca namanya Xavier bias. Jadi dia itu merasa karena dia tuh sudah punya, dia merasa harus menyelamatkan sekelilingnya. Oke. Itu kalau di pertemanan agak dangerous karena kebahagiaannya dia, validasinya dia itu adalah menyelamatkan kawannya. Dan dia merasa caranya dia itu yang paling cocok buat kawannya. Terus kawannya jadi annoying. Nah, ini hidup gua kenapa lu ngatur-ngatur? Ya kalau lu kayak gini lu gak akan survive coy. Tujuan gua tuh baik biar lu hidup survive. Nah itu contohnya Fabias. Ciri khasnya dia suka menyenangkan orang. Kalau happy harus dibagi. Tapi lupa apa kebahagiaan diri sendiri. Makanya dulu aku gitu, jadi semuanya tuh ketika punya hobi dikasih waktu momen sendiri. Momenku sendiri itu pas sepeda jarak jauh sama lari, jadi aku tanpa headset bisa tahu diriku tuh kayak apa. Kalau kita tidak pernah ada momen sendiri, itu bisa gila Pak, suatu saat bisa gila. Worst case-nya itu bisa depresi tapi yang berat. Sekali kena masalah berat. Misalkan ini, amin-amin, misalkan si A ini masih server bias, suka traktir, suka apa, alter ego-nya baru keluar, tiba-tiba kalian pergi, ya itu depresi pasti gitu. Nggak itu bukan siapapun ya. Itu tuh ngeselinnya adalah permasalahan itu tuh sering tidak dianggap sepele karena mungkin aku ngeselinnya tuh kalau lihat follower ya lu kan kaya raya, masa sudah kaya nggak pernah bersyukur. Nah depresi atau permasalahan itu tidak ada kaitannya sama finansial, itu yang harus orang tahu. Jadi bisa jadi dia miskin secara finansial tapi dia happy hidupnya, jadi dia nggak masalah, atau dia tuh kaya secara finansial tapi secara psikis itu dia hancur lebur. Jadi dia kebahagiaannya itu membagikan uang gitu ya. Aku pernah ketemu sama pasien di rumah sakit jiwa Magelang itu izin rokok tuh. Oh tuh Beb. Oh iya, nggak apa-apa.
Kok pergi? Itu Jadi itu dia hobinya bagi-bagi itu sebenarnya perlu ngobrol lebih lanjut. Kalau misalkan masalahnya kelar, dangerous itu. Salah satunya harus Salah satunya harus distract sama hobi. Jadi biarin sendiri. Harus sendiri. Hobi yang bisa sendiri, nanti dia bisa recover. Kalau aku dulu recovernya hampir 4 tahun. 4 tahun. Baru aku makanya aku tuh lari nggak bisa sama orang. Gitu, dikit-dikitnya keserang. Kalau misalkan punya teman yang depresi, sebenarnya kita mesti ngapain sih? Iya, berat. Jangan pernah ngomong, ya lu mah enak, gua. Jangan pernah ngomong itu. Orang depresi itu ada 2. Kalau dia suka cerita, dengerin aja. Dia nggak butuh pendapat kita, dia nggak butuh validasi kita, dia hanya butuh didengar, itu toh. Jadi mau dia serasa apapun dengerin. Karena aku pernah kemarin temanku yang mabuk, pas lari karena aku enggak, dia nangis di depanku terus, ya tak dengerin, ya itu seneng ya. Besoknya dia lega. Itu yang pertama. Kedua, yang repot itu kalau nggak mau cerita, tapi di luar tuh happy, tapi dia nggak mau cerita, dia agak berat. Nah kalau kayak gitu harus dimotivasi untuk sendiri break dari kebiasaan, break dari rutinitas, mencari bukan break. Kalau rutinitasnya misalkan kerjaan 9 to 5 ya dia break dari situ dulu. Cuti ya betul. Jadi memang betul definisinya kalau ada orang depresi itu kadang tergantung. Nah kalau kamu punya temen yang kayak gitu, lihat temenmu itu depresi kenapa dulu. Kalau dia memang hobi cerita dengerin, jangan di-compare. Karena dia nggak mau pendapat. Kalau kamu ngasih pendapat salah, dia besok bisa suicide. Nah itu yang aku lihat di Twitter sama di TikTok, ada orang curhat terus di komen kan, ya karena memang mungkin dia menggunakan medsos buat pelampiasannya. Paling parah ada orang depres menggunakan fake account untuk melampiaskan kesalahannya. Itu ada. Dulu aku benci banget sama head speech. Dokter Tirta rambut pink kan rese karena aku nangkepin semua haters kan. Ternyata aku baru belajar banyak orang menggunakan fake account itu buat melampiaskan emosionalnya tok. Karena pusing di dunia real. Jadi diceng-cengin aja. Mereka depresi sebenarnya. Iya, itu tergantung. Tapi lu nggak apa-apa kan? Jadi nggak enak. Nggak apa-apa. Gara-gara olahraga emosi dokter jadi stabil. Iya, lebih stabil. Kebetulan lebih stabil. Kebetulan, tapi nggak harus. Ada orang yang olahraga jadi emosional. Contohnya bukan bandingin data. Jadi iri, temanku. Misalnya ini deh, misalnya tiba-tiba lu lari. Tiba-tiba dia half marathon bisa cuma 1,5 jam. Padahal nggak pernah latihan. Iri dong. Anjing kok bisa ya lo enak. Itu yang membuat stres. Ada orang kayak gitu. Jadi pertemanannya nyaman, pas lagi lari atau sepeda malah jadi takut. Karena kita nggak tahu loh ada bakat atau apapun. Contoh nih, si Alam kan genetiknya tiba-tiba bagus semua. Nah itu kan tiba-tiba kalau dia nge-gym tiba-tiba gampang jadi six pack, terus kita 2 tahun aja jadi orang tuh pasti iri. Netizen contohnya, wah ini steroid nih, ya contohnya toksik. Jadi nggak selalu, kebetulan dia olahraga. Kalau di kamu musik ya nggak apa-apa. Ada yang teman pemusik jadi diem di dalam rumah tuh cuma dengerin apa itu turntable, terus dengerin 2 jam, udah gini doang. Terus baru keluar damai lagi, nggak harus olahraga juga. Apa ya? Gak apa-apa kan? Lo kamu penasaran soal begadang tuh? Katanya organ itu ada jam kerjanya sendiri ya dan nggak bisa diganti. Sebenarnya organ itu berfungsi 24 jam. Cuman pas malam itu aktivitasnya yang berkurang itu jantung, pencernaan, otak itu dia menurun sampai separuh. Tujuannya biar rehat. Waktu malam. Ya hanya waktu malam karena di malam itu kita ada hormon melatonin untuk membedakan malam atau siang. Cuman bukan berarti karena kalau di malam kalau kita tidur siang kita nggak recovery, cuman nggak semaksimal malam. Makanya begadang ada jatahnya. Makanya kalau ada orang kemarin yang jaga malam terus kayak karyawan pabrik, musisi, petugas palang kereta, dokter itu nggak bisa dicegah. Setidaknya mereka kan tahu. Makanya kalau pas begadang ya protein aja. Jadi aku selalu bilang teman-teman yang DJ biasanya beberapa yang kerja di zodiak ya, karena kan dulu aku sering kesana. Aku selalu bilang setidaknya pas kamu kerja jangan minum. Kamu minum pas jangan kerja.
relate. Jadi pas kamu kerja minumnya dikit atau jangan sampai mabuk. Tapi pas kamu nggak kerja silakan kamu chill. Oke kan nggak mungkin dong nggak minum kan kerjanya di klub. Oh iya oke. Sejak saat itu dia lebih normal hidupnya. Mau nanya lagi dok, itu cara badan ngebedain siang sama malam maksudnya gimana? Ya ada hormonnya. Ada hormonnya. Ya namanya melatonin. Jadi tubuh kita itu ada hormonal yang kayak tahu ini malam nih. Makanya kalau kamu pesawat ada jet lag. Karena tubuhmu jadi bingung. Perasaan di Indonesia malam nih, pas di sini mau jadi siang. Itu jet lag. Oh ada hormon. Iya ada hormonnya. Nggak apa-apa kan? Soalnya kamu jadi drop moodnya. Ada salah ngomong. Enggak drop. Memproses. Yuka menghidup pertanyaan beyond kesehatan lebih hidup. Ya kalian belum break. Aku belum pernah lihat kamu break masalahnya. Kayaknya kamu tuh saranku sih kalau sebagai pernah ketemu anak gading sampai sekarang kayaknya harus banget. Ke Jepang kemarin September sempat ke Jepang 2 minggu. Tapi konten. Enggak ada kamera. Harus break. Bener jalan-jalan doang. Ya harus break. Enggak apa-apa kan? Ini sedikit tua. Soalnya gini dong. Soalnya kurang lebih yang tadi diceritain itu yang kita suka ledek-ledekin dan bercandain make fun ke arah. Oh ya? Ya tuh orang ini dulu itu dan semua yang kita bener cuma poin. Oh yang kita bener. Itu bener semua itu. Oh cok bener. Lu tahu dong dia adalah tipe orang yang lebih senang kalau orang lain senang dulu. Nah itu sih biasa. Jangan Itu server biasa itu akan mulai gila kalau server hilang. Temen tuh nggak ada yang abadi. Jadi satu-satunya yang bisa nolong kita ya diri kita. Jadi kalau dulu tuh kan aku server biasa, cuman kalau advice gue yang terakhir tuh ketika nanti kamu tua, nanti yang bisa menemani kamu itu hanya orang yang paling dekat sama kamu. misalnya istri anak. Harus dekat. Nah, yang paling yang kamu harus pastikan adalah kalau validasi masih menolong orang yang kamu tolong ketika tua itu belum tentu akan nolong balik. Nah itu yang harus kamu garis bawahi. Dan mereka tuh sebenarnya nggak peduli dia nolong kamu apa enggak. Tegas saja. Jadi ini teman aku nolong, jadi selesai. Kamu nolong, jadi selesai. Tapi jangan kamu terus ikat merasa responsibel dia tanggung jawabku. Oh iya Itu yang harus bedain. kalau nggak gila. Soalnya biasanya orang-orang seperti itu wafatnya stroke pak. Karena kebanyakan mikir, penyempitan pembuluh darah bre. Setua gitu, ganteng ya. 37. Iya, aku 34 ya. Pola pikirnya udah beda ya. Agak dalam ya. Lumayan tapi ini Tapi aku nggak bermasuk ya. enggak ini juga enggak. Iya kita juga beda aku. Enggak dong. Kalau bikin tua kalau misalkan kamu kena UV, makanya sunscreen itu penting. Lari, makanya lari. Misalkan kamu motoran, Lupa pertanyaan lupa. ambil kopi kamu. Tiba-tiba langsung Ini orang-orang yang satu ayam ya. Oh, provokator kamu. Kebetulan bego dia. Oh, muka itu Nunes tuh. Gila. Nunes. Jangan ada di Liverpool dong. Jadi orang yang sering matahari itu cukup tua. Makanya sebenarnya buat cowok-cowok yang tuh investasi terbaik adalah beli sunscreen. Itu yang membuat tua itu adalah karena dia lari kena sinar matahari terus jarang makan protein, kulitnya jadi bukan karena bukan ya berarti. karena matahari. Karena ini Kalau memang terus juga. Oh iya juga sih. Iya, kena kelihatan tua, makanya pakai sunscreen. Kalau nggak masker. COVID itu. Enggak, di motor pakai masker, full face, sarung tangan. Ya lu sini biasanya sini. Iya, buat main Nunes itu dipikir. Coba buat begini, buat mirip itu. Agak ada. Mirip Garnacho. Kalau sedih minta maaf loh, nggak ada maksud loh. Bukan sedih, tapi benar semuanya. Oh ya? Kamu tuh sama ini gak ada teman cerita? Ada gak teman banyak gak? Ada juga. Ngapain cerita? Itu berat sih. Dipendem dong. Ya, dipendem.
Nah, sesuai tadi yang ngomongin alter ego ketika mabuk itu, dia keluarnya pada saat itu doang. Kalau dia mabuk banget, dia ada 3 mode. Mode dia yang kayak anak kecil, mode yang dia nangis, mode dia marah-marah, itu semua tadi ada semua tuh. Semua ada tuh. Makanya kita tuh bener. Iya. Soalnya kalau kamu minum yang sedikit-sedikit, itu kompensasinya bagus karena dibuang. Tapi kalau langsung wah itu udah yang ngatur emosional SQ. Jadi kecerdasan emosional, pure emosionalnya yang ngatur semua. Kalau dia lagi remuk, ya terego yang anak kecil, wah Yang ada rasionalnya yang nggak ada. Jadi kalau kamu lihat, misalkan di klub sering berantem, ya alter ego-nya kayak gitu, dia ada kemarahan, di depan mukulin orang, harus lega. Itu yang berada. Saran satu, berdamai sama masa lalu, kalau belum kelar lari. Itu tips. Kalau belum kelar, kelarin, karena masa lalu yang nggak kelar itu akan membantu di masa depan. Terus. Nah, caranya menentukan kelar apa enggak, hanya dia bisa tentuin kelar apa enggak. Cuman kita nggak bisa ubah. Kita tuh nggak bisa ubah masa lalu, semua manusia punya aib dong. Nggak mungkin manusia satu terjadilah ya. Yang terjadi itu terjadilah, cuman harus kelar. Kalau masa lalu nih aib, harus kelar dulu. Setidaknya kelar jadi tidak mengganggu di masa depan. Apapun itu, entah itu pribadi, keluarga, asmara, kerjaan, apapun yang menurutmu tuh ganggu banget. Cuman kita harus tahu bahwa semua manusia itu punya aib. Nah ini yang sebenarnya netizen itu standar terlalu tinggi. Netizen itu nganggap semua figur di Indonesia itu harus gak punya aib. Semua orang tuh punya aib, punya masa lalu kelam. Gak mungkin dia perfect. Tentang follower banyak, orang ini perfect nih. Jadi figur perfect gak akan bisa coy. Gak akan. Lu follow dia, artinya lu tahu segala keburukan dan kebaikannya. Nah itu jangan jadi beban. Dan kau follow di bawah cuk. Halo ya HIV. Cara kata sih. Itu yang awalnya halo ya HIV. Bisa dibacakan gitu aja sih dok. Lah kebetulan baca. Jangan dibacakan gitu. Nggak usah pakai Itu bahas PM ya, Coli ya. Coli itu sebenarnya Apa enggak? sebenarnya kalau nggak dikeluarin, sperma itu akan keluar lewat pipi basah. Auto. Tetap karena sperma itu kan jadi gini testis, terus dia ada pengampungan sperma. Kita buat analogi sperma ini. Penuh nih, harus dikeluarin dong. Kalau nggak dikeluarin dia retrograde-nya udah dibantu nanti. Nanti keluar sendiri. Bisa lewat pipi basah. Gitu. Jadi kan tanpa dicoli pun dia akan keluar sendiri. Yang bahaya itu kalau dia tuh coli terus tiap hari. Akhirnya ini keselnya apa? Orangnya itu ngaceng kan mas. Gak paling jaga tuh efek buruk ngaceng itu adalah akhirnya kamu bisa ngaceng kalau yang buket dulu. Jadi kamu akhirnya nyewa sama pasanganmu itu bukan karena pasanganmu, tapi karena bayangin sosok di bayanganmu di pasanganmu. Itu enggak. Akhirnya nanti itu akan menjadi kamu nyari orang lain terus. Itu bahayanya ngacengan itu. Tiap ngacengan pusat aja. Pusat. Iya, ketika ngaceng pasangan naik. Ngaceng pusat. Ngaceng pusat. Gak bisa kan ngaceng lagi. Pusat. Langsung testosteron hilang. Ya, itu. Soalnya kalau kebayangan coli satu lecet, kedua ejakulasi, ketiga tuh tidak bisa ngaceng pasangan. Itu loh. Lumayan tuh nanti ngaceng pusat atletis. Kok diem terus sih? Tadi kamu pasang datang happy. Aku gak masuk sih. Jadi gak enak aku buat nih. Ngaceng kok pusat. Ya ngaceng sekali-sekali gak apa-apa lah. Ngaceng tuh masa. Kalau aku lihat orang ngaceng tuh contohnya di kolom komentar. Foto putih cuma dari yang TikTok bisa ngaceng. Cok itu kayak aduh kayak TikTok kan ngaceng ya. Ya sekarang TikTok kan ngaceng pusat. Capek tuh. Apalagi kalau gabut malam-malam kan ngaceng pusat. Kalau gabut ngaceng wah coli. Terus tidur tidak ngaceng pusat tuh langsung capek.
Jadi setiap Anda ngaceng dan gabut, push up lah. Jadi. Ya, kalau nggak push up, ngangkat galon. Jadi nanti kan atletis. Dan terus dari temannya dok, tiba-tiba chest lu jadi bagus gitu, iya gue ngaceng. Soalnya kalau orang gabut tuh rata-rata kalau ngaceng kan gabut pasti coli. Orang ngaceng kalau gabut tuh coli, gak ada edit lain pasti. Muka-mukanya itu ya muka-muka ner-ner dikit gitu kan. Gak selalu sih. Dikit-dikit ngaceng tuh repot banget ya kalau lihat orang kayak gitu. Jadi kalau lu kayak ngerasa lu enggak lucu, enggak apa-apa juga. Lihat di klub, ngaceng tolol. Ngaceng di klub ya, usap di klub. Iya, gimana? Mulai sekarang kalau ada orang tiba-tiba usap, tahu ngaceng lah. Iya, itu pasti nggak akan ngaceng lagi. Capek soalnya. Yang ngaceng seminggu sekali, tiap jam. Ngaceng tiap jam. Jadi buat cewek-cewek lagi ngedate, kalau tiba-tiba date kalian push up, kalian tahu kenapa ngaceng. Tapi yang seumuran tuh cuma lu berdua ya? Iya. Kok bisa sih ketemu? Aku malah pertanyaan balik. Kan kalian berdua yang seumuran. Harusnya kan sama yang seumuran juga. Kok bisa ketemu ini? Sama Niko, si Niko juga seumuran kan? Aku enggak. Oh iya? Ibat? 2 tahun ini 26. 26 kau? Main Dota ya? Iya. Keren Mak. Cina rambut dicat Dota. Bener kan? Cina, kurus, rambut dicat Dota. Saya gitu juga saya. Oh. Kau Nur? Bisa tahu? Dari YouTube, dari game. Baca-bacain semua. Dari Dota semua. Aku tuh soalnya sama game tuh gara-gara anakku suka ke beberapa gamer. Anakku main Minecraft soalnya. Pas main Roblox tak pukulin. Asu toksik gini. Blok. Kamu yang siapa di sini live streaming Roblox? Sumpah ada namanya Mio. Ada teman. Subscribe ada cukup. Awas ya, aneh-aneh. Anakku follow itu, anakku aja tahu just limit. Anakku tuh tahu orang nggak tahu. Papa emang kenal? Ngaku anjing. Orang sama anakku tegas. Aku bukan tipikal yang keren ya, lucu ya, oh tidak. Karena telat. Ayo, visi kan, diawasin. Dia tuh follow YouTube gamer-gamer, aku kan nggak paham gitu kan. Tapi ya itu mainnya tiba-tiba download Minecraft. Nah, PS5 itu ini buat anak-anak ya. Untung kan, tahu kalau program mana hati-hati ini. PS5 itu kan tantangan kartu kredit. Transaksi coy, 1000 US beli game semua. Babi coy, mana yang dibeli mahal lah. Minecraft kan edisinya tuh cuma satu. Banyak coy edisinya itu. Apa itu yang live streaming Minecraft? Kamu tuh juga anak kecil, tolonglah. Jangan cari untuk pria aneh-aneh lu. Ini. Kamu game tuh lebih mahal. Kemarin saya minta Nintendo Switch 2. Apa kau juga gitu? Ikut kan? Kau main apa kau? Kalau yang di streaming kalian apa? Ikut pindah saudara, minta game horor. Asu. Ya kerja yang musik bapaknya deh. Mio, anakku masih suka Mio. Pesan nomor 1, nggak tahu tuh apa sih ya? Sama itu. Yang kalau lagi live streaming simbolnya anjing, pakai topeng anjing. Oh, pakai AI anjing gitu. Nggak tahu. YouTuber ya? Iya. Kalau lu di mana? Kalau live-nya di mana? FB. Semua YouTube. Emang dapat duitnya dari mana kalau live gitu? Arah mana? Itu pertanyaan aku. Kalau game gitu, dapat uangnya dari mana sih Pak? Dari kami.
dari asu dari anakku nih. Bajingan. Obit, nah itu tuh tahu semua tuh Obit. Anakku tuh kalau Obit juga Mio tahu Just No Limit, tapi nggak tahu Peng. Alasannya YouTube Papa baru 1 juta subscriber. 1 juta. Gak terkenal amat. Kamu dibilang gak terkenal amat. Kau kalau punya anak kemarin mentraktir anak kecil kan? Iya itu yang kau traktir. Kau belum tahu nanti. Coba kau mendidik Arab kecil, mukanya kayak kau, sifatnya kayak kau. Atraiku pas lagi ini kumat semua. Itu yang ngerasain 2 lagi. Biasanya orang kayak kita nih kalau punya anak kali 2 baru berubah. Kali 2. Nah doknya agak jauh dari. Oh ini respect ya, gak pada rokok. Oh dapat plus loh, gak pada rokok. Dia agak jauh dari kesehatan ya dok. Masih berkecimpung gak sih di dunia fashion? Aku masih seneng, cuman belakang layar lebih seneng dagang. Oh udah gak jadi influencer lagi nih? Iya Pak, karena rata-rata brandnya gak bayar gas, barter Pak. Tahu lagi barter ya Pak. Barter sepatu 1-2 gak apa-apa Pak. Tapi koleksi masih 600 pair. Masih aman. 600 sepatu. 300 di Jakarta, 200-nya di Jogja, 100-nya jadi pot bunga karena keren. Tapi kalau barter tuh sebenarnya nggak masalah karena brand ini kan anggapnya mega call kan. Wah mega call, followers segini nggak bisa dong bayar, kasih sepatu 1. Yang banyak sepatu 1 suruh ini, outfitku segini ya bro. Nah kalau followerku masih mikro call ya nggak apa-apa. Ya anakku tahu dia tapi tak larang buat subscribe. Kemarin tak unsub. Kenapa dong? Wah ini waktu beli Pak toksik, bapaknya dikata-katain bego lu. Tapi dokter toksik nggak? Lumayan sih. Kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya saya boleh toksik kalau saya toksik? Ya kan nggak boleh. Iya. Toksiknya dari bapaknya saja maksudnya. Maksudnya anaknya jangan. Yang toksik juga gimana? Ya kemarin sudah. Ya udah. Ya main bola. Jadi sudah ada bacot. Ya udah aja gitu. Atau Berantem bertiga. Aku, anakku pertama, anakku kedua itu akhirnya berantem bertiga. Dia nggak berani pukul aku sih. Kamu kok gitu terus ya? Dibiarin ini tangannya berbuka sih. Jangan nih. Habis begadang boleh mandi? Boleh lah. Bau lah, nggak boleh. Itu mitos itu. dia nggak tahu. Yang ada orang itu. Orang kayak gini sih. Apa sih? Itu ya kena masalah pencernaannya. Kan masalah pencernaan. Oke, lu akhirnya nyentuh 100.000 view. Kenapa? Jarang. Kalau kayak gini tuh dapat uang. Sorry. Kalau kayak gini dapat uang. Dapat. Dari AdSense ada dong, dari AdSense. Iya. Aku tuh penasaran ya sama anakmu juga. Kau tuh pendapatan dari mana sih? Manggung dong. Genius, royalti lagu, manggung. Gede mana? YouTube sama manggung. Waduh. YouTube tuh maksudnya ini ya? Semua. Gede mana? Sebagai YouTube dan gamer, hidup digital atau sebagai musik? WG ini 9 tahun dong. Oh iya? WG itu Oh ya 9 kemarin tahun. tuh, yang Tomorrowland tuh datang. Iya, WG kan 9 tahun ya. Sama ini 2 bulan. Gedean ini dong. Oh iya? Hitungan kasar. Ya, tapi emang talentmu di situ sih ya. Gak bosan ya cari uang terus. Kan? Ya kawan. Tahu jawab. Ya udahlah. Harus kenal kayak buat fans MU. Leaderboard kemarin, leaderboard apa leaderboard? Nggak usah. Mute gak apa-apa Jod. Server bias. Ya betul, jadi juluki Arab server bias ya. Hobinya menyelamatkan orang. Xavier, dari aku langsung mau lari. Bis buka, lari dulu sekalian. Jah, GBK dong. Ya sekalian GBK kemana lagi? Bahasa basinya dulu. Simak dong kalau orang Kamu kesini naik apa? Pindah BMW ya? Enggak. Naik KRL. Oh serius? Oh keren kali kau. Saya nggak punya kendaraan.
Beneran? Tapi sepedanya mahal. Iya. Tapi sepedanya mahal. Limited dong ya, limited. Angka ada limited. Jangan dong, kalau situ. Itu sering juga Dia pengen triathlon aku lah. Pengen triathlon dia. Ironman. dia kan kecil. Seru ya? Ada di depan. Oh, super sih. Wah, susuk cepet, cok. Enggak lu masuk. Super sih cepet, Cok. Super sih apa, Bang? Kalau frame-nya doang range 17 sampai 20. Ini pakai integral pas ketemu sama 83. Anjir. Kenceng juga kau ya? Baru mulai dong. Belum pernah Size 54 ya? Ini baru datang hari ini. Size 54? Iya. Oh ya bagus. Biasanya lari soalnya Aku dong. juga size 54. Aku lari material biasanya. Gak usah ini pong, ini mahal ini, 17 di atas Mahal ya. Bekasnya betul, tapi barunya nggak segitu, gak usah bohongin saya. Kira berapa tuh? 80, 90 ada. Ya tapi ini kan brand dalam, ini kan kapur, full kapurnya dalam. Terus ini hilangin. Aduh, ini apa? Frame yang apanya? Tulisannya. Pengen jadi gini anjing. Anjing, racer tuh. Mahal ini cowok, racer ini. Ini total bekas 3 gitu ada. Gak mungkin. Gak mungkin ya? Beneran buat. Gak. Beda keren murah. 80 juta digunain ini. Gak mungkin. Aku trail lah, ini baru beli, baru datang hari ini dong. Tren, kamu trenan juga. Aku waktu itu ngeliat hotel tadi di Mabos Karis tahun lalu. Aku ikut. Kamu ikut berapa? 40. Sepatumu apa? Mau kasih 25. Oh, benar itu. Ternyata kamu tuh lebih jauh dari aku. Kamu mau baru 40 kilo. Yang pasti 2.500. BTR ikut. Aku terakhir mantra 116. Ikut yang? 28. Anjay! Kenapa? Dapat berapa jam? 19 jam. Wajir, gokil loh. Tahun ini BTR ikut. Nah ini kira-kira live stream kayak kan oke ya, targetnya BTR kan bentar lagi nih. Ya. Targetnya mungkin BTS. BTS berapa? Emang habis 100. Edan! Itu harus kalian. Dapat 100, itu BTS sulit loh. Gokil. Ya, pantas sih pilihan sepedanya itu. Ya. Udah saya tahu suka bermuda dia Ekstrim kayak gini. Tahu. Ekstrim apa ya? Oh, kalau kita ultra kayak gini udah. FM itu udah sering. Baru kemarin terakhir JRF. Kerap berapa? 4 jam 6 menit. Virgin Marathon. Virgin Marathonnya 4 jam 6 menit. JRF. 30 kilo yang berapa? 30 kilo trail run. 30 belum pernah dong. Malah belum pernah. Kalau trail run 30 nggak pernah ngambil. Nggak pernah. BTR kan 30, 40. Cuma pernah 4 Yang antara 20, 40 nggak pernah ngambil. Oh, di sini 40 berapa jam? 17 jam 28 menit. 50 besar loh. 27. Itu kecil. Itu kecil. Itu juga Virgin Trail. Virgin Trail nomor 27. Iya, 40. Wah, sucuk. Ngeri banget tuh ya. Kalah dong, katakan. Bukan kalau itu. Karena kapasitas fisikku jauh dari itu. Kalau aku mentok di 30 sampai 40, belum pernah 68. Marathon itu paling sulit loh, elevasi 6.000 loh. Iya, 5.000-an. Berarti Gunung Arjuna Welirang dapat semua. Iya, dapat semua. Berapa jam ya mantra? 19 jam 50 menit. Itu nomor 27. Enggak, itu 40. 50 besar. Ya, Wah anjing, kamu kalau nerusin dapat semi-pro itu. Speed code 5. Sama. itu 5. Fast. Pakai Aoniji. Oh ini, pakai yang murah. Iya, murah dong. Tapi kamu gak kerja. Gak kerja. Kerjanya apa? Gak sebelum ini kerjanya masak. Oh jam, wah sucuk. Enggak, bikin konten masak. Kok ngeri kali kau? Apa? Punya cewek? Punya. Oh joki. Hebat. Ini sulit dilawan ini. Gak rokok. Nge-vape. Wah ya kamu alkohol sebanyak kamu udah sulit.
Jadi yang bilang nggak ngerti, kalian Google aja, kalian Google mantra ultra trail kategori 68 kilo elevasi 5000. Elevasi 5000 itu berarti setara lari Everest. Ketinggian Everest 5000 itu ketinggian Everest. Dan dia menyelesaikan di 19 jam. COT-nya aja tuh 1,5 hari. Iya. Jadi dia lebih cepat 50% dari cut off time dan masuk 40 besar. Wasu gitu. Dan ini mau nyoba Bromo Tengger Semeru akhir tahun ya, November 100 kilo. Itu elevasinya ada 10.000 alias 2 kali Everest. Itu gila itu. Mulai sekarang gua nggak bakal ngomong. Itu kan bisa dilakukan lagi. Kalau adu uang semua orang bisa, tapi kalau flexing pernah lari 100 kilo tuh sulit. Oke, selesai. Kamu itu talan saya. Kamu boleh roasting saya terserah. Sulit. Berarti guys, sepeda 80 juta nggak apa-apa. Ini 30 juta. Dan habit tiap hari masih pakai KRL. Kalau balik ke rumah pakai KRL. Wah, humble ya. Gak kerjaan aslinya jadi. Enggak. TikTok bikin konten masal. Oh ya? Iya. Bikin konten makan. Ini juga bisa DJ dulu. Kalau bisa dia minum lah. Oh, yang suka kamu banyak dong cewek. Yang sekarang olahragawan, fit, atletis, masa tinggi, Banyak waktu. gila. Sungkem ini. Sekarang Umur berapa gua? wah berat. Belum nikah. Ya, sebelum nikah kamu puas-puasin 111. Karena setelah nikah nyalinya turun. Wah, sadis tuh. Tren berarti udah 3 tahun, 2 tahun. Baru 2024 pertama kali lalu. Anjing, kamu pertama kali tren langsung 40 kilo. Iya, itu mau bagus. Jadi kadang hidup tuh gak adil. Aku latihan 2 tahun, mentok di 30 kilo. Itu aja berat banget. Ini orang tiba-tiba latihan 2024 langsung dapat 40 kilo merbabu. 40 kilo merbabu itu berarti 4 kali naik puncak. Iya, Ya 4 kali naik puncak. Jadi squatting, tacklean apa awalnya dari naik cuntel, turun tacklean, naik tacklean, turun selo, naik selo, turun wekas. itu berat banget yuk. Oke lah Bang. Berapa jam? 17 jam, 28 jam. Berat banget. Ini bukan lagi TikTok, tapi dia melariin semua jalur merbabu. Merbabu 40 kilo itu berat karena harus lari di semua jalur merbabu. Dilariin naik turun. Wah, nyarimu kuat kali itu. Lalu harus belajar sama dia nih, dia juga ngapain gitu. Enggak, dia emosian tapi. Emosian marah. Egresio. Ya, oh sama berarti, egresio. Salah. Ini olahraga kan? Orang kayak emosinya bisa tersalurkan. Aku sama kayak tadi bilang kalau lari nggak bisa rame-rame, aku sendiri lari. Karena kalau rame-rame jadi berkompetisi kan sama diskusi sendiri. Ya, berarti sama Pak. Orang yang egresio hobinya olahraga. Tinggal kau harus ketemu. Asu jago banget, Cok. Aku nggak ngira kamu. Masih banyak yang lebih jago. Latihannya di mana kamu? Gunung Gede. Biasa. Anjir, latihan gunung gede. Orang-orang mantep juga Cisadon dong. Kadang di Sadon. Gunung gede. Bisa Pos 1, pos 5. Dilariin dari sampai puncak. Bisa kadang dari pernah nih kayak misalnya dari sampai Sungken, sampai puncak. sampai puncak. Ya, kadang dari naik dari Cibodas. Itu kan cuacanya buruk. Boleh kamu tebus? Oh, boleh. Berapa? Kamu gunung gede tektok berapa? Dari base camp dari Simaksi nih, Simaksi sampai puncak, turun lagi. sampai puncak tuh berarti sampai puncak gede ya? Ya, bukan sampai Sungken ya, lewat Putri ya. Lewat Putri berapa? Itu 2,5 jam. Naik 2,5 jam. Dari Simaksi. Wajib. Ya. Kan normal. Emang normal berapa? Lari itu 4 jam. 4 jam. Kalau 2,5 berarti dia lagi prime banget tuh. kalau 2,5 jam berarti dia larinya memang super kencang. Ngejarnya nggak berjalan sih dong. Terus nggak pakai istirahat. Tapi itu elevasinya Putri segini loh. Pos 5 loh, 8 kilo. 1.800. Iya. Ya berat. Wah, aku nggak kira ketemu orang kayak gini di sini sih. Ya ini berat.
dan just from cover dia jauh banget kalau itu. Pengen ikut UTMB. Kamu kan kalau udah lolos 100 kilo UTMB tebus. Targetnya sebelum umur 35 dong. UTMB. Ya. Mau UTMB itu lari melewati pegunungan Alpen di negara 170 kilo. Ya. Pasti itu targetnya. Sebelum umur 35 dong. Berat. Oke ya kapan ini saya ampun Pak. Ternyata di live streaming apa tuh orang super itu. Super kalau itu. Ini itu kalau di gaming itu ibarat kalau di gaming kamu tebus fanatik dan mau main tebus fanatik lah terus mau main Dota 2 kayak gitu kalau udah sampai tebus 100. Kalau in your dream-nya ya enggak in your dream sebenarnya kalau di bawahnya in your dream-nya dikit, in your dream level atlet dia di bawahnya dikit nih kalau diterusin tebus atlet tuh. kalau masuk UTMB itu nggak nyambung ban jari jerawat. Tapi kamu nggak pernah ngonten ini di TikTok ya? Enggak. Wah jangan, kenapa? Nanti di YouTube bikin vlog kayak Dani Cika gitu. Wah, lebih kenceng dari Dani kau coba. Oh enggak. Iya tuh. Enggak lah, Mas Dani jauh lebih kenceng lah. Enggak lah. Tapi kan Dani 9 tahun. Iya. Kan setahun yo. Iya baru. Cuk, gadil banget ya setahun lagi bisa kayak gitu. Gitu. Alkoholik lagi. Wah, udah sulit. Gak bisa didebat kok. Masalahnya kalau dia alkoholik, tapi larinya berarti kamu alkoholiknya nggak parah dong. Parah. Tapi enggak yang sekali sebuah enggak. Maksudnya frekuensi minumnya sering ini seminggu 3 kali 4 kali. Rest air berapa rest? Ya, Rest detak jantung pas istirahat. 46. Itu level atlet Pak. Rest airku tuh 58. Kalau udah 47 di bawah 50 tuh level atlet. Wah, sujud. 6 orang kayak gini loh di sini. Wah, ya sudah berat. Udah bisa ngomong apa. Dan nanti aku tak kira ketemu orang kayak gini. Iron Man dia, pengen jadi Iron Man. Pengen jadi Iron Man. Oh jadi kamu basic renang kuat? Belum. Makanya dari sepeda emang mau triathlon, cita-cita mau ikut Oh triathlon. berat. Kalau ada orang yang ambisius berat semua bisa kalah. Oh berat. Bagus aku. Tapi respect. Respect dong. Kalau respect. Gini delay. Main orderan. Dua orang gak masuk TV. Ini mah gak usah saya perbias. Dia nyelamatin kau ini. Ini kenceng banget anjing. Masakin gue mulu sih. Anjir masakin gue mulu sih. lagi. Orang yang isu kalau udah bisa lari 100 kilo itu levelnya udah bukan orang. Karena yang dilawan mental. 60 lari di atas 60 kilo di gunung itu lawannya mental. Udah bisa maki-maki diri sendiri. Brengsek, lemah kau, anjing, lemah. Lemah kau. Lalu gitu. Wah, terus banyak jalan udah kayak Karena 40 per bab. Suante kan antara hidup dan mati gitu. Karena 40 kilo per bab kan di hujan kan mas itu. Ya, hujan. Ada 3 orang masuk jurang tahun lalu. Ada. 3 orang tuh yang merbabu 40 kilo tahun lalu. Yang 40 kilo kan 50 kilo Dede Ilman kan DNF. Ya kan Dede Ilman DNF. 40 kilo tuh 3 orang masuk jurang karena kabut. Dia selamat 017. Itu hidup dan mati. Wah hebat sekali. Dan kita nggak percaya setan. Ya nggak pernah. Aku berdua nggak pernah percaya setan gara-gara itu. Nggak pernah percaya konten horor gara-gara itu. Itu aku berdua dong sama temen aku. Jadi dia juga virgin juga 40K trail juga. Dan kita dari start sampai finish bareng terus berdua. Wah jangkrik jago. Karena latihannya bareng juga. Jadi pace-nya sama. Kamu seminggu ngejar berapa kilo? Oh, kalau sekarang udah jauh dong. Kalau dulu minimal 40 sih. Ya kau ajak aja yang semuanya lari kalau bisa ditatang. Lu tahu jauh banget kok. Jalan aja. Coba 5 menit sekali minta rokok. Sering TikTok sih soalnya. Cuma BTS tok berarti ini. Targetnya kayak BTS dong. Soalnya nggak punya waktu buat latihan kan. 3 bulan terakhir soalnya. Nah ini harus dicontoh nih. Ketika sadar gak punya waktu latihan gak mau ikut race. Itu gak semua orang bisa. Kadang ada ego yang setiap race harus ikut. Jadi kerjaannya gengsi, kerjaan tetap wah sudah jago banget. Kalau minimal tuh kayak 4 bulan gitu. Harus wah fokus tuh udah mulai tuh program latihannya. Gak punya coach? Enggak. Kalori harian berapa? Maksudnya apa dong? Makan protein tiap hari berapa? Nggak ngitung sih. Tapi biasa kalau kadang kalau habis lari gitu pulang bikin roast chicken seekor makan sendiri gitu. Wah ya pas Gitu. pusing kan? Pusing gue. Aduh aku pulang pusing ya anjing. Gak adil tuh setahun latihan bisa kayak gitu gimana caranya nyok? Tapi awalnya cuma karena sering camping naik gunung. Tapi beneran gak ngerokok kan? Enggak. Ya, itu preferensi. Itu terbukti bahwa
alkohol aja masih bisa kenceng. Kalau kamu rokok mungkin down itu. Banyak sih yang gitu yang kayak gimana ya caranya bang kok minumnya kayak begitu tapi ya jawabannya udah lari 100 kilo ya gimana? Anjing lari 100 kilo dong kan targetnya kan. Ya tapi kan mantra 68 tuh lebih berat dari mantra 68 tuh. Wah lari mantra itu kan gunung tersusah. Kemarin gunung tersusah. Ya. Wah anjing lah. Bentar ya, biarkan saya mencerna ini dulu ya. Gak, aku kalau ada orang, wah ikuku kalau dia kena anjing aku latihan 3 tahun gak bisa kayak gitu. Kena lah, kau bayangkan latihan 3 tahun, terus ada anak muda umur 29, Virgin FM-nya 4 jam, terus tektok gunung gede 2,5 jam, naiknya 2,5 jam, turunnya 2 jam, naik 2 kan 2,5, terus jam, ya berarti kan 3,5, terus mantra 68 tuh 17 jam, dalam waktu setahun tuh udah, wah, udah emang ya genetik lah itu lah. Iya, genetik kalau gitu. Wah, genetik kalau itu udah berat lah. Ya, ini circle unik ini. Circle unik ya? Ini kan nggak mungkin seorang Arab ketemu orang kayak gini nggak mungkin. Tapi di sini semua ada jago di bidang-bidang ini DJ. Ya ada Vicong udah tau lama. Ini jago tidur. Kalau jago minta berita ya? Oh, ya gatal sih. Kadang-kadang dulu nggak gitu. Nggak aku di sini. Tuan ini rambut warna-warni kacamata gitu. Ntar lagi kamu habis ini ngecip-ngecip lagi. Udah, saya sudah selesai. Fun fact-nya dia ini karyawan pertamaku dulu waktu aku ini kok 2013. Dia karyawan pertamaku SMA waktu masih SMA. Aku waktu masih SMA. Semakin lama tadi. Mana mau jadi karyawan? Oh memang pola pikirmu berarti yang beda ya. Iya. Kalau yang aku kenal tuh Niko ini Arab sama Vicong karena udah tahu di entertain dan dari struggle udah lama. Kalau asu aku wah cucu enggak aku kalau udah momen pusing banget aku kalau ego kena itu tidak bisa mencerna anjing. Iya jadi kalau ada kalau mungkin dia tahu kan kalau orang anger issue terus pelampiasan di olahraga terus ketemu orang yang sangat jauh lebih powerful itu menandakan wah anjing langsung egonya kena malah lebih jauh tuh kan wah berarti emang gak usah flexing kadang kita nggak tahu yang kita hadapin siapa soalnya bahaya itu kita nanti nyobong tuh kan nggak nyobong dalam hati gitu doang dia nggak kayak itu kebetulan nggak kayak itu orangnya. Oke dong. Itu tadi nggak nyobong lagi kalau nyobong lagi anjing segitu doang mah separuh jarakku Aku ikutin dokter Tirta loh. ya tapi kau nggak perlu nyok kemana overthinking sih gitu jadi insecure saya Makanya ini 17 jam 19 jam. What the fuck are you guys doing? Running for 19 hours? kan di gunung Elaborate. Gua nggak ngerti lari 19 jam. Jalan, istirahat, jalan. nah, kalau 17 jam dominannya lari kalau urusan jangan bohong dong Kalau downhill dong. bohong Kalau kau lagi naik nggak bisa kamu 40 kilo 17 jam itu nggak bisa kalau nggak lari di gunung itu nyok kalau jalan kaki 25 jam bohong kau Aku ngejarnya lagi downhill. nah iya kenapa kok bisa karena kita punya pikiran tanya orang traineran tuh pikirannya mayoritas banyak yang kita lawan tuh udah bukan naik gunung kita hanya pikiran bisa finish jadi kita kayak melawan diri kita jadi kalau lari FM kayak kita di road full marathon itu tekanan mental karena kompetisinya banyak di waktu. Nah kalau trail tuh yang kamu bayangin kamu di hutan cuma ada headlamp gunung dan gak finish dan itu berjam-jam gak ada makanannya cuma dari flash itu yang dilawan diri sendiri kamu kayak ke flashback jadi kamu sambil jalan tuh sambil mikir apa yang sudah kamu lalui selama ini itu benar gak ya nah pulang dari trail itu biasanya kita jadi lebih orang wise karena kita melawan banyak orang di sana dan kita ketemu orang yang sevisi ketemu orang gila kayak gini jadi ego itu jadi tambah ke bawah gitu loh wah ternyata di luar sana banyak orang hebat ya gitu Coba sih. trail itu cocok kalau untuk orang yang anger issue-nya bermasalah atau egonya bermasalah itu cocok karena waktu orang bukan dilihat dari waktu lah kalau kamu nanti waktu orang bisa lari 19 jam
ketika kamu di dalam, kamu merasa iya normal. Saya makan malam duduk kan? nggak duduk, nggak bisa duduk hipotermi. Kadang start aja kalau aku kemarin yang jadi tapi di NF, yang jadi yang 60. Kamu di NF kenapa? NF di KM 50 waktu itu, karena waktu itu sisa tinggal 1,5 jam. Terus yang tinggal 10 km lagi, tapi masih ada satu bukit. Ada race directornya kan, aku nanya, ini kalau ngejar bisa gak? Dia bilang, kayaknya udah gak bisa, udah berat. Akhirnya aku mutusin buat Itu loh, memutuskan untuk DNF itu mengalahkan ego sendiri. Aku udah putus 2 kali di sini, di Agilas, di Pasir. Tapi di trailer itu kayak kita melawan diri sendiri, kita udah gak ada kesempatan buat sombong. Karena kadang kita kalah sama orang yang biasa aja. Di sana tuh bener-bener sama masalah hidup tuh bisa terpikirkan di sana. Karena di hutan. Dan di situ aku ketakutannya bukan hantu lagi, Rap. Tracknya nggak sih? ada Gak ada, cowok kan pun rabas. iya sih jalan Terus sekarang nyasar cuy. Ya hilang. Kan di Matra pernah ada yang hilang. Jam apa jam? Ya pakai GPS. Oh yes. Gak, karena dia belum ngerasain ngerasain. Bro, hampir semua yang trailer itu kalau nggak anger issue, insecure. Evan tapi keluar dari situ orang damai loh. tapi yang nggak mau berarti harus traileran juga Nah, suruh tracking aja. Penasaran doang. Jadi ada beda. Kalau hiking kita ada target, camping, menikmati. Kalau trail dan trekking itu kita hanya untuk menikmati jalannya. Bedanya di situ. Trail dan trek itu menikmati jalannya. Kalau hiking itu menikmati di atasnya. TikTok ini gabungan antara trekking dan hiking. Makanya aku lebih seneng kalau hiking yang ngecamp, kalau nggak trail sekalian. Kalau TikTok pun nanggung bagiku. Capek doang tapi belum tentu dapat. Belum pernah ya kamu? Ke Cisadon? belum Oh kayaknya bisa ya. paling mau ajak dia ini dong camping gitu aja Kamu Inggrisnya juga? Oh iya sama persis ya udah. Emang berarti mirip-mirip orang trail kayak gitu semua. Aku cuk. Sepedanya ukurannya sama lagi 54 loh. 86 juta. enggak dong dukin DP rumah enggak dong bener itu 65 kas 32 dong beneran Tapi belum les renang. belum mau sepeda dulu baru les renang habis itu. Oh ini orang kaya nih, ini kalau diterusin bisa jadi atlet tuh. Gue Kaya nih Ram. langsung sekarang gue sponsorin aja. Oh iya. Iya segede coy. Karena belum pernah ada orang IRL atau sambil lari. Gimana dong? Gak bisa dong. Dia kan direkam di YouTube belum pernah. Iya sih. Jadi banyak netizen tuh mempertanyakan trail itu apa. Nah kalau kamu bisa disponsori Arab, paling nggak ngerekam pakai kamera juga terus ngedit dimasukin YouTube kan dapat. Gak ada yang dapat soalnya untuk video seharian. 100 loh, yang paling sering BTS nih. BTS tuh Bromo Togor Semeru. Jadi elevasinya tuh bayangin segini, naik kayak gini, terus di Bromo muter-muter, nyebrang Tengger, nyebrang Semeru 100 kilo coy. 10.000. Jadi bayangin kamu ke Everest tuh 2 kali. Dan lu gak bisa berhenti karena kamu lagi hipotermia. Bukan, karena ada waktu, ngejar waktu. Ada waktu, ada cut off time. Jadi setiap kali istirahat itu pasti dijatahin. Oke, gue berhenti di sini 10 menit buat makan. Udah 10 menit tak jalan lagi. Anjing jago cok. Wah hebat sih talent. Salut kalau tuh. Udah acceptance so. Saya kan di sini namanya Anda. Saya kan namanya mental. Aku nggak kira sih ada orang kayak gini. Just from comfort banget kalau itu. Tapi seneng kan? Senang karena ketemu orang yang wah, ada orang yang lebih hebat. Udah nyoba setahun tuh berarti kapasitas fisiknya 4 kali di atasku. Ya 4 kali kan aku 30 kilo belajar 4 tahun baru nembus 30 kilo. Ini OTWFM. Dia baru latihan terbiasa camp, Virginia 4 jam, 68 langsung. Jadi dia tidak. Trail itu ada urutannya Rap, ada 7 kilo, 15, 30, 40, 60, 80, 90, cepet, 120, 160 kilo. 160 kilo contoh Jakarta Bandung. Iya kata bang. Lari ada kompetisinya. Kalau Bintaro Loop itu Bintaro 200 kilo. Oh, yang paling tinggi ya, Bintaro. Nah, biasanya itu urut 15 dia enggak, dia langsung loncat ke 40. Oh, waktu itu bisa daftar yang 40 gara-gara ada HM. Ada sertifikat HM di Maybank 2023. Dapat berapa? 1 jam 53. Itu Virgin. Virgin HM sub 2. Wah, kan sih. Katanya ada acceptance. Iya, masih denial. Masih denial. Masih begini. Karena dia ngomong Virgin HM-nya. Mana ada orang Virgin HM sub 2? Baru tahu sekarang aku. Virgin HM sub 2. Bohong kau. Beneran loh.
Coba lihat datanya. Virginia musuh kedua. Habis ini kalau bergini dulu. Iya, baru nanti. Persentase ini pas buka ya. Kayaknya ini pertama kali juga kalau bakar rokok lagi guys. Mungkin. Pastinya 200 besar. Peserta HM di Mapit itu hampir 6.000 orang, kalau nomor 200 nyok. Di 200 ya. Di 2023 itu Virgin HM-ku, aku 2 jam 20. Jadi kita terpot sampai 40 menit. Wah anjing. Oh, dokternya juga ikut yang ngeweng itu. 2023 itu 2 jam 20. Dan dia tuh pakai jersinya nggak mahal loh, pakai jersi biasa loh. Yang dari sana dapat. Anjing bang ya. Udah istirahat, makan, rokok ya. Ini larinya pakai ini loh. Karena nggak punya sepatu lari kan. Jadi cuma punya satu sepatu pakai Hoka Speed 5 larinya. Pakai sepatu trail buat road. Karena nggak punya sepatu lari. Mana nih kan? Pakai sepatu trail buat road. Bargaining. Gimana itu? Wah anjing. Nggak boleh sebenarnya tapi kok bisa ya. Sepatu trail itu nggak bisa buat road, berat banget soalnya. Jadi kayak beda. Kalau trail itu sepatunya harus nempel ke track biar kita nggak licin atau ankle. Tapi kalau di aspal sepatunya harus enteng. Dia pakai sepatu trail di aspal dan masih 1 jam 53. Berarti kalau pakai sepatu aspal gimana lagi? Iya. Masih anjing Virginia segitu. Curang gue ya. Kadang dunia tuh curangnya gitu. Curangnya gini. Aku udah latihan 3 tahun udah bisa mencapai level itu. Ini orang baru setahun anjing anjingnya. Usia tensi naik nih. Nah kan, atlet 70 nih. Enggak, kamu kalian komen tuh nggak akan tahu gimana ya kayak nggak paham karena dia nggak menjalani apa yang kita jalanin. Kalau kamu latihan 4 tahun, ya bayangin kamu nge-game 12 tahun terus ketemu ada orang baru belajar setahun lebih jago dari kamu itu. Egonya di situ. Egonya kesenggol jadi Ya tapi jadi wah bukan motivasi, asosiasi yang latihan muncul bajingan. Sia-sia. Dunia memang curang ya. Alasannya di monster sih guys. Tempat 3 sih. Aduh anjing, ya tak buka harus lari deh, latihan deh. Ya bayar latihan ya. Ya, banyak latihan. Asu. Makan bareng. Kamu nggak ikut BTR kan? Dengar enggak? Nah untung nggak ikut. Aku ikut soalnya. Yang berapa? 30. Aku tuh belum berani 40. Belum berani, makanya tuh yang buat kesel anjing 40 nyok 17 jam anjing banget. Itu kamu kalau di viral di trail udah langsung jadi artis kamu, artis trail udah. Iya. Kamu kan nggak ceritain kan di TikTok kan yang lagi konten viral Virgin Trail musuh gitu. Itu kalau kamu konten udah langsung 1 M views itu 1 juta. Gak mau ya? Belum. Entar. Sangat keren ya, Asu timnya ada yang 1 ranking, 2 udah masuk TV, 1 DJ terkenal, tinggal 2 nih akuntan tadi. Ini kan pro player kan? Iya. Kenapa sih gitu? Tadi apa pengen sekarang? Gantian temanya. Akuntan ya. Enggak, mukanya muka akuntan banget. Kalau terserah kalian mau ngerokok atau ngomong ya, terserah. Ada 1 yang monster, tak bebasin. Gitu ya? Ya sekarang kalau jadi debat sama dokter, orang dia lebih performa dari dokter gimana? Ya itu kan di olahraganya dong. Ya akhirnya lebih, tentu kamu kalau dicek jantung pasti lebih sehat, gak mungkin enggak. Tapi kan kamu gak ngerokok, nah itu aja dah. Berarti bukti alkohol tidak seberbahaya rokok. Karena kalau ngerokok kamu gak sekencang itu. Iya ini gak dijawab sama dia sendiri. Performanya saksi temenmu nih. Tapi kamu bukan sebotol gitu kan? Enggak. Berarti kayak gitulah. Diajak aja lah kapan-kapan dia trekking ke Sisadon atau ke Sentul. Kalau enggak, ya ajak ke situ aja. Kayaknya dia happy lah. Happy ya. Udah dari sana kan? Happy dia masih. Lu nempel ya? Desain Brothers ya?
Oh kamu bela diri juga? Dulu. Pasti anjing apa sih kamu tuh? BJJ boxing. Apa dulu? BJJ. Brazilian Jiu-Jitsu. Sabuk? Enggak ada sabuk dong. Latihan aja. Enggak pakai black belt? Nah, latihan aja. Kuliah enggak? Kuliah masa? Produk di mana? Di NHI Bandung. Anjing kamu alumni NHI? NHI? Cewekmu nggak pernah insecure gitu? Cewekmu nggak pernah tanya? Aja tuh. Dia ketemu cewek di gunung dong. Oh ya? Iya. Di pas trailer? Enggak, lagi camping. Janjian gitu ada mutual friends gitulah tuh. Di sana. Hobi. Nemu ceweknya sesini. Iya. Tapi dia nggak trail, dia camp hiking aja hiking. Nemu pasangan sehobi. Karena nggak mungkin. Kamu nemu pasangan pas hobi. Kok perfect kali hidup kau. Hah? Wah, cocok ini definisi orang manfaatin preferensi banget sih, babi curang ya. Enggak gitu. Kau orang tua berapa saudara? Berdua. Dua. Kau ada kakak? Ada kakak perempuan satu. Kakak udah nikah? Belum. Apa profesinya? Profesinya model sama kerja di NGO. Pusing sama keluarga ini. Kau SMA di BPK, kuliah NHI, sempat kerja di hotel loh. Agak habis kelar kuliah langsung kerja sendiri, usaha sendiri gitu. Sama konten, Sama konten. terus traineran, terus habis itu belajar juga bela diri. DJ juga. DJ-nya belajar otodidak. Baru belajar otodidak ya. Tidak bisa tapi itu bisa main. Tapi Habis DJ, traineran, camping, ketemu ceweknya pas lagi ngecamp. Ya. Jadi Jadi emang ketemu cewek yang hobi. ya. sekarang di YouTube dia. Definisi orang kalau hidup punya kartu as, cheating banyak sulit dilawan. Sulit dilawan. Ibadah kencang ibadah. Gereja terus. Gereja kencang. Tiap minggu. Kristen Katolik Kristen. kencang. Tiap minggu. Advent GSPI GSC ya. berarti dilawan. Raja terakhir dong. Ya betul aja lain. Definisi kayak hidup tuh orang lain struggle. Ini kayak angin ke dia semua. Itu yang aku hadapin. Aku pernah ketemu orang kayak gitu tuh beberapa kali doang. Soalnya masalahnya nemu pasangan hobi itu sulit bu. Biasanya nggak hobi. Ini hobi bu, berat itu bu. Aku pernah ketemu sekali nih, namanya Dokter David Sinalahi. Itu bedah onkologi. Suami istri hobinya ultra. Kemarin istrinya lari 55 kilo, suaminya 120 kilo. Jogja Semarang lari. Jadi pacarannya lari, tiap pagi lari, anaknya di rumah lari juga. Karirnya dokter David Sinalahi, cek aja. Dokter tatoan, lebih banyak tatonya dari aku. Pinter banget, udah pinter tatoan, dokter David, hobi lari dan dia dulu best. Istrinya juga hobi lari ultra. Nah ini ketemu lagi yang kayak gini, langsung. Aduh, ini kalau dia overthinking parah, kadang dunia tuh gak salah diri dulu. Sama dong. Angin kayak kerja semua nih, ya kan? Keri. Jadi penghasilan David freedom ya? Enggak dong. Freedom dari mana? Masih kerja. Tawaran kerja banyak. Ini aja begini baru. Langsung pegawai Arab kayak gini cok. Aku kalau jadi bos ya insecure ya kalau jadi bos ya nih. Dengerin sana mau jadi CEO kalau bisa. Untung kayak gak ada yang seperforma ya. Enggak ada yang performa gitu. Ya, itu kalau kamu viral kamu bisa di endorse sepatu loh. Mudah-mudahan. Tidak hari ini langsung. Iya, karena mantra 68 19 jam. Iya. Itu layak tuh di endorse Oka itu. Kas. Adidas ya kamu. Oka pasti, nggak mungkin. Oka pasti ngasih kas, nggak mungkin. Instagram apa? Kamu nggak pernah post ya tapi ya? Post. Mantan nge-post kok. Cuma nggak nge-tag Oka. Post aja tapi nge-post sepatu gitu aja.
Ya, tak pulang kan. Guys, Gak pulang apa pamit ya, pamit. Ikuzo. Asu nih malah jadi gini ya mulutnya babi. Ikuzo guys. Berikan izin. Oh guys. Gini oka. Let's go. 19 jam 68 kilo, elevasi 6.000. Masalahnya bukan 68 kilo toh. Elevasinya 6.000. Asu 6.000. Balik lagi nih. Ya sama kayak kalau overthinking kan sulit tau acceptance kan terima performa berat. Beda ya? Iya kalau kita aku terbiasa bersaing sih. Sulit ego kenapa nih? Oke, dah.